Halo Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional beserta 2 wakilnya. Pergantian ini menjadi sorotan publik di tengah pelaksanaan program makan bergizi gratis. Keputusan tersebut disebut sebagai bagian dari evaluasi kinerja lembaga. Lalu, apa alasan dibalik pencopotan para pejabat bagian ini? Simak selengkapnya hanya di Detik Pagi. Polisi mengungkap kasus scammer jaringan internasional yang beroperasi di Solo Baru. Seorang mantan artis diduga terlibat sebagai pemikat korban melalui video call. Korban kemudian diarahkan untuk mengikuti investasi kripto palsu yang merugikan miliaran rupiah. Bagaimana peran mantan artis tersebut dalam menjalankan aksinya? Simak laporan selengkapnya bersama reporter kami hari ini. Berawal dari kepedulian sulitnya akses warga di daerah terpencil, Wafik Zuhair bersama relawannya telah membangun 11 jembatan di berbagai pelosok di Indonesia. Jembatan-jembatan ini membantu membuka akses pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat. Seperti apa perjalanan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan misi kemanusiaan ini? Kita akan ngobrol langsung bersama Wafik Zuhair. Stay tune hanya di Detik Pagi. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi Detikers. Yeay! Ya ampun, Jem, gue kalau nggak pakai kacamata kan gue jarang-jarang yang nggak pakai kacamata. Ternyata gue mirip sama lu. Sipit. Karena kan sebagai kacamata user tuh kan kalau dibuka kacamatanya suka gitu kan. Gitu. Gue awal-awal gak pakai kacamata sebenarnya ya Detikers gue sempat ngerasa gak percaya diri. Gak pakai kacamata. Oh, malah lu terbiasa ya? Dulu kan gue pakai kacamata banget. Pas gue pertama kali copot kacamata gue sempet kayak ada kecil amat gitu. Iya sih, Kayak bener. tipis amat nih mata gitu. Bener. Gue soalnya beralih dari yang tadinya lebih sering soft lens, terus lama-lama lebih sering kacamata. Lama-lama pas gue keseringan pakai kacamata, iya mata gue mengecil jadi gini kan kalau lihat cahaya tuh gitu. Makanya gue kayak ya kurang pede lagi nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Ada momen-momen tertentu kita nggak pakai kacamata karena pusing Jeff sebetulnya pakai kacamata mulu tuh. Sampai sekarang, kalau kan gue tipe yang sebenarnya harus pakai kacamata. Sekarang gue pakai soft lens. Nah ada beberapa kali kejadian, gue lagi nyetir gitu. Aduh, soft lens gue kering banget. Jadi gue copot. Sama lari lu biasanya kering gak sih? Kering, nah Iya biasanya nih kalau gue udah sampai copot gitu sambil nyetir gue gini. Jadi gue nyetir sambil gue makin Gue sipitin. kalau belum nyampe rumah dibuka gak selamat itu gue nyetir. Lu masih bisa ya Kata gue berarti? mah mendingan jangan. Minus gue soalnya gak banyak di. Gue minus tuh cuma kayak minus 2. Kalau gue kalau gak salah gue minus 2. Silinder cuma setengah. Jadi buat gue kalau gue gak pakai kacamata di Detikers kayak santai banget. Sebetulnya masih bisa. Karena gue Tapi masih lo- bisa melihat segalanya. Tapi lo udah gak bisa recognize muka orang gak sih? Yang suka dibilang sombong tau gak Ya sih? itu ya gue berasa karena dari Iya dulu kan? gue udah sempat gak bisa recognize muka orang kalau gue gak pakai kacamata. Jadi berapa kali tuh gue ngeliatin orang kayak siapa sih gitu. Kayak kadang-kadang ya bahkan dulu kalau di kampus gitu ada yang nyapa gue suka kayak terus temen gue nanya siapa? Gak Gak tahu. tahu. Yang penting kita wave back aja ya. By the way, welcome back Jeffrey. Yeay! Ini nih gue udah menunggu-nunggu momen ini tau. Kemarin gue baru ngobrol sama siapa ya. Oh temen gue ada yang nanya ke gue gini, kok lu udah gak pernah detik sih? Gue bilang iya. Penyiarnya dua-duanya lagi rajin. Kan gue infal nih. Gue lagi gak rajin sih bulan ini. Coba kan yang gantiin bukan lu. Iya. Pasti Davi atau yang lain-lain lah. Kalau misalnya kayak gue masih kemarin gue masih ngomong sama temen gue, iya penyiaran cowok ini lagi masih tetap rajin siaran. Rajin siaran. Masih di sini terus, jadinya nggak bisa gantiin. Gua Tapi bilang nggak gitu. apa-apa, kemarin Jeffrey itu abis dari Korea dan Jeffrey membawa cerita oleh-oleh dari High Rocks Korea. Gila. Gimana Jeff ceritain dari awal lo memutuskan ikut High Rocks Korea sampai lo kemarin ceritain ntar gue mau ngambil kecerakat-cerakat. Nih gue mau kasih tahu ya, gue iya awal mau daftar iseng-iseng. Gue mau daftar iseng-iseng Detikers, kayak maksud gue kan lagi rame tuh High Rocks ya. Di tempat CrossFit gue orang-orang lagi pada High Rocks. Terus kan gue juga emang kayak selama gue CrossFit itu gue juga lari kan. Gue pikir sekalian aja kali ya daftar gitu. Kelihatannya
tidak sesulit itu kelihatannya. Kelihatannya. Tapi lo udah berapa kali simulasi di Jakarta kan? Oh, gue tidak ada simulasi. Oh, pantes. Gue tidak pernah simulasi. Gue memang tidak pernah simulasi. Jadi emang gue pikir gue cuma crossfit aja, habis itu gue lari. Jadi menurut lo itu udah bisa lah applicable gitu ya? Kayak applicable lah menurut gue gitu. Sign up lah gue dengan orang. Wah ini seru, ini gue baru tahu nih lo gak latihan simulasi dulu. Gue sign up dengan orang yang larinya jauh lebih cepat dari gue. Oh my god. Nah orang-orang. Tapi dia crossfit juga sama lo? Dia crossfit di tempat crossfit gue. Tapi dia emang endurance-nya bagus banget. Larinya bagus banget. Meanwhile gue endurance-nya gak bagus-bagus banget. Lari B aja menurut gue. Padahal rajin lo Jeffrey. Iya tapi menurut gue mah lari gue mah standar-standar aja gitu-gitu segala macem. Oke. Orang ini gue sign up lah sama orang yang larinya lebih cepat dari gue. Kesalahan gue adalah ngapain ya gue sign up sama orang yang lari lebih cepat dari gue. Emang yang ngajak duluan lu? Dia gak punya partner, gue gak punya partner. Let's go lah. Tadi gue mau daftar sendiri aja. Gue beli tuh Hyrox single. Sendiri gue bayar. Tas gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, oh dia mau jadinya. Aku bilang, oh ya udah bareng aja. Gue cancel yang single, gue berangkat lah berdua. Gue berangkatnya rame-rame. Si yang single tuh gimana, lo refund apa? Yang single gue refund, akhirnya gue Hyrox double. Gue lakukan lah berdua. Tanpa pernah latihan bareng, karena pikiran gue gini. Bisa lah. Maksud gue udah latihan lari sendiri. Ini nih langsung Korea Gue nih. cuma perlu kayak latihan lari sendiri aja, pikir gue. Terus kan gue masih crossfit. Oh ya udah gue pikir functionalnya kayak gak sesulit itu. Pas gue kerjain, ini hari H. Udah di Seoul nih. Udah di Seoul, gue udah kayak I'm so ready. Gue kayak enggak, tapi sebenarnya gue juga kayak ready gak sih gitu. Tapi kalau boleh diceritain trip lo tuh berapa hari di sana? Gue 10 hari. Nah, di si Hyrox itu hari keberapa? Hari keempat. Wah, berarti sebetulnya lo udah terpesona dengan angin-angin Seoul dulu ya, udah happy jalan-jalan dulu. Gue udah kayak ala-ala orang-orang mau Didn't see Hyrox it banget. coming Gue nih ada ya. kayak shake out run gitu. Mereka sebut shake out run tuh kayak gue nggak ngerti sebenarnya shake out run tuh apa. Gue cuma posting doang karena semua orang yang mau Hyrox mereka tuh kayak lari dulu di Koreanya gitu, kayak easy run gitu. Jadi lo ketemu sama pelari-pelari yang mau Hyrox juga dong ya? Oh nggak tahu, gue emang nggak tahu mereka mau Hyrox apa enggak. Tapi banyak yang lari. Pokoknya banyak yang lari di situ kayak budaya lari dia, apa gue nggak ngerti deh. Udah kan, gue datang di hari H, maksudnya terus segala macam. Baru tuh gue tektokan sama partner gue. Ntar gini. Terus dalam hati gue gini. Nekat sih menurut gue. Nekat. Terus habis itu kan gue melakukan itu kan. Lo tau partner gue kan larinya cepet banget. Yang gue bilang tadi endurance-nya kuat, larinya bagus. Gitu. Spill dulu dong, partner lo kan katanya udah sering HM di mana-mana ya? Oh iya, partner nggak sampai HM di mana-mana sih, tapi dia udah beberapa kali HM. Dan memang skill lari dia jauh lebih cepat dari gue. Pokoknya dia emang lebih kuat aja dari gue gitu. Lo tau gak sih selesai, gue selama ngerjain ya, kalau gak ada partner gue udah berhenti nih. Kira-kira di station keberapa lo berhenti? Ketika udah selesai station kedua sama ketiga, kan Hyroxnya udah 8 station nih ya, The Tickers ya. Jadi buat lo tahu lari, station 1, lari kedua, station 2. Pokoknya itu dilakuin sampai 8 kali. Abis station kedua lah gitu atau station ketiga, gue udah gak mau lari. Ya Sebenarnya, jadi berapa kali gue lari, gue udah berhenti. Ya gue udah jalan, sampai partner gue kayak gini, lari gak lo? Lari. Itu gue kayak, iya gue lari, tapi gue gak kuat banget. Dengan posisi dia di depan lo gitu? Iya dong, dia di depan gue di belakang. Terus gue udah kayak, ngapain sih gue ikut-ikut ginian? Lu tuh gak selesai-selesai. Gue bener-bener, orang-orang kan menyelesaikan Hyrox tuh dengan foto yang kayak finish strong ya kayak gitu. Gue nyampe, ada video di handphone gue, cuma gini. Nyampe, gue langsung duduk, tiduran. Jadi gue langsung tiduran di lantai. Gue geser ke arah, tapi itu gue pindah lagi kan. Jadi kalau udah selesai, nih bayangin The Tickers, misal lu segini nih. Ini adalah stage yang udah selesai, gue tiduran. Gue jalan ke sebelah kiri, gue tiduran lagi. Habis itu gue keluar lagi, gue tiduran lagi. Jadi gue tiduran 3 kali, gue sampai kayak gini. Gue udah gak sanggup banget. Gue kayak, gue ngapain sih? Atlet bukan. Terus kan gue emang mentally weak ya. Gue bisa bilang gue adalah orang yang mentally weak. Mungkin sebenarnya gue masih kuat, tapi gue tuh kayak gitu. Enggak. Udah gak mau lagi. Iya. Gak sanggup, gue gak sanggup banget The Tickers, sumpah. Tapi lo bisa melaju ke finish dengan waktu 1 jam 23. Yeay. Sebenarnya lumayan. Gimana cuma pun kan juga kayak, lo finish because it's only you against yourself sih by the end of the day. Iya, tapi ini ujung-ujungnya bukan me against myself. Lebih ke partner gue against me. Karena partner gue selama lari udah ada muka-muka gini nih. Aduh, gitu. Gue juga ada kayak gini, aduh kalau gak lari gimana ya. Aduh apa selesai aja nih, gue udah gak mau lagi. Iya. Lumayan. Dan gak pernah simulasi Hyrox juga di Jakartanya. Gue tuh ngerasa Hyrox ini ya, The Tickers buat lo yang mau coba, buat lo juga nih, kalau lo mau coba juga mas. One day maybe ya. One day lo mau coba, menurut gue lari deh. Iya. Karena menurut gue
functionalnya buat gua itu adalah rest. Karena ternyata kalau Jeffrey ini emang udah sering CrossFit dan I'm a firm believer kalau CrossFit itu lebih heavy daripada high rocks. Enggak juga larinya ya Allah larinya. Gua selama lari ya, gua sempet gini tau nggak? Gua kan ngerasa napas gua udah habis nih. Terus gue sempet begini, apa celana gue keketatan deh. Gue agak nurunin celana gitu kayak gue gak bisa. Terus kan yang bikin sebel ya, yang lebih bikin sebel. Jadi ketika lo harus lo bayar fotografer. Jadi untuk pas gue sign up gue bayar fotografer. Itu tuh dari mereka kan ya? Dari mereka. Nih satu foto pun gue ngaca, gak ada yang bagus. Muka gue pucet. Terus nafas lagi. Muka gue lemes. Gitu Gue cuma kali. kayak, ya ini mau bayar fotografer juga gak ada gunanya nih. Gak ada yang bisa gue posting. Gila sih ya, tapi kalau dipikir-pikir lo harus ngatur napas, ngatur speed lo dan ngatur segala-galanya. Meanwhile lo harus ngatur muka juga supaya good looking tuh kayaknya another level. Makanya gue tuh bingung banget. Ada Pokoknya orang foto-fotonya bagus. Ada orang-orang yang foto tuh kayak gitu. Gue kayak, hah? Gue bener-bener pas ngeliatin foto teman-teman gue gini. Ini dari mana sih foto bagus gini? Kok foto gue gak ada satupun yang bagus ya? Mukanya pucet. Gue kayak gak lagi-lagi nih gue deh. Tapi congratulations ya Jeffrey, gimana pun Thank you. juga bisa finish High Rocks Korea. Thank you. Dan gila sih Korea, itu tuh karena kebetulan lo mau liburan atau emang lo enggak gue mau ke Korea for High Rocks? Gue emang mau ke Korea buat High Rocks. Jadi gue sign up kenapa gue 10 hari di sana? Kan sebenarnya ke Korea tuh, apalagi especially gue cuma di Seoul ya. Lu sebenarnya 5-6 hari juga cukup. Iya, Cuma betul. akhirnya gue decide untuk jadi 10 hari. Karena ada High Rocks-nya. Karena ada High Rocks, gue pikir kayak, pasti gue baru lepas nih, ngapa-ngapain ya. Mau makan, mau apa itu pasti kayak abis gue High Rocks. Jadi gue pikir, udahlah abis High Rocks aja gitu. Itu emang olahraga sih menurut gue. Bukan enggak. kaleng-kaleng. Itu bukan olahraga buat lu yang FOMO sih. Lu Iya, harus bener. latihan banget. Dan gue tuh akhirnya decide untuk gue nggak dulu high rocks untuk sekarang ya, karena itu beneran menurut gue adalah wamil cuy. Itu adalah Iya lagi. military training, tapi nggak wajib buat yang mau-mau aja dan bayar sendiri. Jadi Iya menurut mahal gua lagi. Gue kemarin pas lagi lari ada perasaan gini, ngapain sih gue bayar disiksa? Wah, ngapain sih menyiksa diri gue ini ngapain? Tapi gitu. lo mau koleksi ini gak sih stiker-stiker, bukan stiker sih, apa tempelan-tempelan high rocks? Oh bukan, Yang jadi di tasnya itu. patch itu. Iya. Patch. Lu ke pasar Senen aja. Lu bikin lu ke pasar Senen, Kan lu bawa katanya- desainer no. Katanya Eh. the new Birkin ya. The new Birkin. Cenah. Ya karena temen gue gini, kan gue udah sempet bilang gini pas mau pulang, gue sama sekali gak mau bawa ransel gue, ransel yang ada patchnya gitu, gue simpen dalam koper. Kenapa? Aduh gue muak banget liatnya. Terus ada temen gue gini, justru lu harus kasih lihat. Iya bener. Berarti lu punya duit untuk kayak Rox, katanya gitu. Bener. Terus gue kayak, ya boleh juga lah. Iya, karena kan sekarang ya katanya apapun yang berbau wellness, lo olahraga, lo maraton, lo pokoknya yang kayak nge-spend uang di hobi itu adalah the new flexing. Karena ya sekarang mungkin orang beli baju branded atau apa tas branded tuh biasa aja. Sedangkan kalau lo spend di di uang-uang apa di kegiatan-kegiatan kayak gitu, itu nggak cuma duit yang keluar tapi lo tuh dedikasinya juga. Dedikasi. Dan waktu adalah hal yang paling mahal juga karena nggak semua orang punya waktu. Betul, walaupun ujung-ujungnya yang lebih penting mana uang. Tetap harus ada dutanya ya, Wak. Tapi seru. Kalau misalnya lo mau cobain boleh banget. Maksudnya sekarang mungkin gue bisa bilang capek banget karena gue masih trauma Belum aja. terbiasa juga. Kayak gue masih trauma aja abis melakukan itu semua, gue kayak 2 minggu gue gak olahraga. Iya setuju Gue sih. kayak rest deh, gak dulu. Iya. Ya, Emang ada high rocks juga? Lo kalau di Jakarta gini kalau udah mau coba simulation boleh. Tapi kalau yang di luar negerinya ada halfnya juga? Gak ada. Oh, Ini cuma kalau rest kalau simulasi. simulationnya tuh ada banyak Iya. kayak halfnya. Oh gue cobain half simulation sebenarnya. Oh, Pas half simulation sih menurut gue fine aja. Iya itu mungkin bisa ya. Pas lagi mau, nggak tahu kenapa pas lagi hari itu ya, kayak kenapa berat banget ya gitu. Kayaknya larinya deh nih, kayak larinya kecepetan. Larinya ya. Menurut gue. Kita latihan di lari. Karena ya gue juga ngedenger tuh Eco juga katanya kesusahan. Padahal si Eco sih lari banget menurut gue ya. Jadi gue Ya. ngebayanginnya kalau yang udah lari aja susah apalagi Kalau yang Eco gue lari. rasa, kalau Eco gitu gue rasa larinya tuh rest menurut gue. Oh. Karena dia udah terbiasa lari kan. Larinya dia kayaknya udah oke banget. Menurut gue larinya dia rest. Kan waktu itu lu sempat interview coach Coachnya, Hyrox kan. iya. Kan mereka pada bilang functional tuh rest, Larinya yang larinya race, rest yang kan. rest. Gue malah kebalik. Larinya gue tersiksa. Setiap lari gue kayak gini. Ngapain? Gue ngejar apa sih? Apa sih belakang gue Satpol PP. Sampai dikejar-kejar banget. Kenapa harus lari? Iya emang kan. Oke lah kalau kita sebelum lanjut lagi Detikers ngobrol sama Jeffrey nanti dan juga menyuguhkan berita-berita lainnya. Kita mau ketemuan dulu sama Brigadir Aniza yang sepertinya sudah ready untuk melaporkan juga kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi Brigadir Aniza. Pagi.
Belum ada suaranya. Kita tunggu dulu sebentar. Halo, hai, selamat pagi. Brigadir Aniza gimana nih? Apakah udah tertarik ikut-ikutan olahraga kayak High Rocks gitu? Karena Jeffrey baru dari High Rocks Korea bulan lalu. Gila-gila emang nih orang. Aku sih gak sanggup ya. Nggak ada kayaknya skip ya. Di setiap Kita orang. masak kue aja ya. Brigadir Aniza lagi rajin banget bikin kue, terus kadang suka open PO gitu. Oh iya, menyenangkan banget. Kalau gitu Brigadir Aniza mungkin boleh dijelaskan situasi lalu lintas yang terkini. Boleh silakan Brigadir Aniza. Iya, baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi Detikers, saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri kembali hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan JPU Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi pada pagi hari ini, situasi arus lalu lintas sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang. Terpantau kepadatan arus lalu lintas pagi ini terlihat dominasi kendaraan roda 4 dan juga kami membagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara, juga memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Masih di kawasan DKI Jakarta, berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni atau Cawang untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya pengendara roda 2, untuk selalu menggunakan helm bersandar SNI dan juga untuk selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan pintu tol Suramadu. Arus lalu lintas dari Jalan Muhammad Nur yang akan mengarah ke jalan dan jembatan Suramadu pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar di kedua arahnya. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan untuk tidak melawan arus karena membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya, dan juga untuk selalu memperhatikan jarak dan juga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Simpangan Kentungan Kaliurang. Arus lalu lintas dari kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang ataupun Pakem terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, lalu lintas terpantau ramai pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya juga masih terlihat antrian kendaraan. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar dan berhati-hati, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang karena minimnya jembatan penyeberangan di kawasan ini. Dan juga Detikers kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 273 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 42 luka berat, 345 luka ringan, dan juga 273 kasus tersebut 39% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak dan juga fisik Anda dalam keadaan yang sehat. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669. Itulah informasi pada pagi hari ini, silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih Brigadir Aniza Thank untuk pagi you. hari ini. Kita ketemu lagi nanti di sesi yang kedua. Jangan lupa sarapan ya Brigadir Aniza. Apakah Terima sudah kasih sarapan? Indi, sehat selalu. Aku juga lapar jadi belum sarapan. Mau sarapan apa Jeffrey? Ini aku lagi menunggu-nunggu makananku yang aku sedang pesan. Oh, baiklah. Lu jadi pesan nasi goreng gak sih? Enggak, kata lu bilang roasted chicken. Bagus, Gua abis benar. pesan roasted chicken, gue tadi ada perasaan kenapa gue gak beli nasi goreng ya. Ya udah, satu lagi nasi gorengnya pakai roasted chicken. Kayak Jeff. nasi gorengnya enak deh, makan nasi goreng. Ya sih. Katanya lu sekarang lagi makan nasi kuning terus. Nasi kuning terus. Setiap pagi. Jadi- Tadi pas gue nyampe, tiba-tiba ini ngomong katanya, Iya. gue sekarang setiap pagi makan nasi kuning. Jeff, Iya. kenapa? Jadi- Nggak, lagi ritual apa? Enggak, gue menemukan di dekat rumah gue ada penjual nasi kuning. Dekat rumah gue banget, jadi sebelum mau keluar ke jalan raya gede banget. Di sebelah lapangan padel lah ada. Terus
gue tuh dari dulu tuh udah merhatiin si nasi kuning itu ada mulu, tapi gue selalu lupa sampai akhirnya gue nyobain sekali enak. Hari kedua dan seterusnya gue minta nomornya. Jadi sekarang sebelum gue keluar pagar rumah gue langsung, Mas nasi kuning 3 menit diambil gitu. Oh jadi lo ngelewatin sengaja. Ngelewatin. Tau gak sih Indi pas ngomong setiap pagi lo makan nasi kuning, di bayangan gue lu tiap pagi gue gini. Bikin Cindy rajin banget bikin nasi kuning tiap pagi. Itu kan repot banget. Enggak. Harus pakai kunyit. Enggak, apa? iya. Pun kalau gue nyuruh mbak gue bikinin itu, gue gak akan sih nyuruh dia bikin nasi kuning ya. Cuma biar ringkes aja, karena gue tuh ngerasa kalau udah nyampe kantor nih, pilihan kan banyak ya Jeff ya. Jadi suka pusing sendiri. Jadi dari yang sarapan kami tuh Detikers ya, ayam cabai ijo, terus ayam geprek sambal matah dengan ayam kremesnya itu. Iya ada ayam cabai hijau ya di sini. Kenapa tadi gue gak minta itu nah, ya? itu cuma kan itu tempting banget ya Jeff. Gue tuh kadang suka ngerasa perut gue tiba-tiba di WP jam 9 karena mules kan. Nah, iya udah party tuh di situ semua kan. Jeduk. Makanya gue ngerasa kayak udahlah nasi kuning ini aman, dan gue minta telur rebusnya 2. Isinya apa sih? Isinya tuh apa nasi aja? Nasi kuning, bihun, harusnya bihun gak usah tapi kayak gue lupa bilang, jadi ya udahlah selalu ada. Gue lupa bilang, tapi pas ada gue Keterusan. makan. Kan orang kalau emang gak mau tuh, nih di idealnya orang kalau gak mau, kalau gak ada dimakan. dipisahin. Tapi lo emang mau. Mau, tapi gue tuh sosokan kayak pengen mengurangi tepung ini. Lu ngomong gitu. tuh seolah-olah lu tidak menginginkan itu tapi lo makan gitu maksud gue. Aduh Jeff, lo ngingetin sama temen gue yang selalu kayak, setengahnya sama gue, tiba-tiba pas udah, mana nih katanya mau setengahan, gak ada, gue habisin semua. Paling cuma dimakan 1 sendok 2 sendok sama temen lo. Terus isinya apa lagi? Terus ada telur baladonya, sama ada telur dadar iris, cuma itu dikit kan. Oh banyak telur. Jadi gue akhirnya berpikir bahwa biar proteinnya oke, gue selalu pesennya sih 2 telur baladonya itu, karena kan telurnya utuh kan. Nah dan gue juga mencoba untuk nggak pakai gorengan, tapi gue bisa. Aduh gak enak banget nih makan nasi kuning gak ada bayangin ya lu Gak makan ada nasi kuning gak ada bakwannya. bakwan goreng. Gak ada tempe gorengnya. Gak ada yang keres-keres. Justru tuh poin dari makan nasi kuning, nasi Makanya. uduk. Itu menurut gue adalah kerupuk dan gorengannya. Gila Karena kan? tanpa itu tuh kayak lu kayak makan sayur asem gak ada asemnya. Gila kan, itu gue udah mengalahkan diri gue sendiri Jeff. Dan gue mulai gak pakai bakwan itu udah di bulan pertama. Jadi bulan kedua dan ketiga sekarang gue udah gak pakai. Udah 3 bulan lu makan nasi kuning. Udah. Itu juga bilang kan sama si Aryo bilang coba kita lihat lah si Indi berapa lama gitu. Paling seminggu kata Aryo. Enggak 5 hari kali ya menurut gue. Ternyata jalan terus sampai sekarang. 3 bulan. Iya, tapi itu bikin gue kayak gak usah pusing pagi-pagi lo mau makan apa. Dan gue tuh nyampe sini udah tenang perutnya Jeff. Lo tuh tipe orang yang ini gak sih Ndi? Yang kalau misalnya lo udah suka sama Itu satu terus-terusan. makanan lo akan pesen terus-terusan. Ya, tapi biasanya ada expirednya, kayak udah sebulan, lo akan bosan dan lo nggak mau makan itu lagi setahun misalnya. Nah ini gue nggak tahu kenapa amazed banget nasi kuning ini udah 3 bulan gue nggak mau Ini kalau berhenti. gue ini lagi Detik Pagi lagi bawain Iya, dong. ntar gue bawain. Karena gue biasanya beli sama buat driver sekalian kan, Oh sekalian langsung lo jadi beli 2. Oh lo makan di jalan Iya. sambil berangkat Sambil ke sini. berangkat, jadi ntar abis itu di jalan kan gue dalam seperempat perjalanan udah habis ya tuh si nasi kuning. Gue bisa tiduran Jeff dengan tenang, jadi perut gue tuh udah selesai urusannya. Oh pokoknya urusan perut udah beres, gue udah kenyang, kayaknya udah gak DWP lagi. Udah mikir, udah bisa mikir. Udah santai. Makanya, jadi sekarang gue tinggal bikin kopi nih. Jeff, salah satu hal terbesar juga yang gue kalahkan dalam diri gue adalah gue minum kopi hitam. Sekarang ini udah kayak mamang-mamang nih. Nih. Tapi tadi ya jujur kan gue udah lama gak Detik Pagi bareng sama ini kan. Gue pas nyampe gue kayak gini. Wah sekarang minumnya kopi saset. Kopi hitam pula. Dibikin sendiri. Terus abis itu kan tadi gue ditawarin sarapan kan pagi ini Detikers. Terus tiba-tiba kata ini bilang, gue udah makan nasi kuning jadi gue udah gak makan lagi. Gue kayak, hah? Wow. Tapi karena gue pengen ngunyah, jadi gue tetap beli buah nanti ntar lagi datang. Oh tetap ada. Ada, karena jam segini tuh kayak, aduh masa nggak ngunyah? Wah. Iya gue juga sebenarnya udah mulai kerasa. Gue dari tadi ya pas perjalanan ya, gue tuh sempat pengen ngomong ke driver tau gak? Bang kalau tukang cireng gue mau dong. Iya bener-bener. Gorengan. Nah sekarang kalau ada kayak gitu-gitu lagi gue nggak ragu. Jeff, karena menurut gue kalau nggak diberhentiin kita akan terbayang-bayang mulu. Tapi ngomongin makanan, ini agak jadi ngomongin makanan ya. Tapi ya kalau lagi ngomongin makanan ini kan dari tadi kita lagi ngebahas sarapan. Dari olahraga ya Bu? Dari olahraga kita jadi makanan-makanan gak sehat. Karena bisa Ada nggak olahraga makan. makanan yang lo udah lama banget rasanya gak makan, pengen banget lo makan. Kayak lo ngidam Harus banget sarapan gitu. gak sih? Gak harus sarapan, apa aja. Apa aja? Soalnya gue tadi lagi ngomong-ngomongin ya gue sempat kepikiran, iya ya gue udah lama banget gak makan bubur. Oh, bubur ada, Jeff. Ada. Bubur yang ada, tau gak sih yang bubur pakai kuah kuning gitu loh. Tahu. Itu biasanya Udah Putra lama suka banget, bawain. coy. Ada yang enak di sini. Iya gue udah lama banget gak makan tuh bubur. Gue tadi pas lagi, pas gue lagi make up tuh di sono tuh, gue sempet gini. Wah enak juga nih bubur siapa ya? Nah, lu tim diaduk apa enggak?
Oh gue gak suka bubur diaduk. Gak demen menurut- banget gue bubur menurut diaduk. gua Jeff itu tuh justru si kuah-kuah itu tuh ya kalau udah kena kerupuknya terus diaduk karena menurut gua levelnya kerupuk kena bubur tuh Enggak, kalau bubur, gue tuh tipe orang yang sangat suka makan kerupuk dikuahin. Tapi kalau buburnya akhirnya keaduk gitu semua, gue ngerasa gini, buset bubur gue basah banget gitu loh. Gue ngerasa kayak buburnya basah banget Benyek nih. banget ya. Benyek banget. Tapi gue mah orangnya fleksibel detikers. Gue orangnya nggak yang kayak, gue bukan tipe yang strict gue gak diaduk. Karena beberapa kali gue makan bubur, Lu aduk. awalnya gue gak aduk memang. Tapi menjelang terakhir itu gue aduk. karena lo change mind ya Iya, ceritanya. gue tiba-tiba mungkin kayak ya. gini, kayak seru ya gitu. Asik. Waduh, gini gak mood gitu. Jadi lo pengen bubur. Bubur masih menurut gue gampang lah, Jeff itu bisa dicari. Oh gue jadi kepikiran banget karena gue tuh pengen banget ayam taliwang yang di Bandung itu rumah makan taliwang Nah bersaudara. repot kalau udah sampai harus pindah-pindah kota gini repot nih. Kalau ujung-ujungnya lo harus pakai keluar ongkos. Karena gue inget banget ya dulu waktu kuliah ada temen gue yang udah married terus dia udah lulus duluan dia pindah ke Singapura karena lakinya kerja di Singapura. Itu pas gue ke Singapura gue bawain ayam taliwang sama dia pada jilat-jilat sampai Ayam tulang-tulangnya. taliwang tuh ya ayam Bali kan ya. Lombok. Beda ya? Lombok. Bumbunya tuh Bumbu mirip-mirip Lombok. betutu bukan? Beda. Agak mirip tapi beda sih. Karena dia ayam bakar terus ayam bakarnya tuh udah kayak dilumurin bumbu yang si taliwangnya itu sama ada sausnya lagi yang wah itu Oh baru. pantes ayam taliwang tuh rada-rada pedes sih Iya, biasanya ya. biasanya Iya. Bener-bener banget tuh sama pelecing kangkungnya. Jeff itu gila Aku sih. jadi lapar nih. Nah, by the way, pulang dari Korea ada satu yang gue ngidem banget. Nah lu demen gak sih makanan-makanan Korea? Oh, Gue biasa hambar aja sih. menurut gue di Koreanya sendiri. Kalau Jepang mah hambar. top, kalau Betul. Korea gue bingung Nah, masuknya. Pas gue nyampe Jakarta, gue pengen banget makan nasi goreng. Oh. Gue ngidam banget makan nasi goreng. Oh, lu kalau luar negeri berarti pulang dari luar negeri nyarinya nasi goreng ya? Oh kadang-kadang gue kalau nggak nasi goreng Padang. nasi padang. Padang. Gue kan makan nasi goreng. Cuma yang bikin gue kecewa adalah semua nasi goreng yang gue beli kan nasi goreng tek-tek nih. Kan itu yang enak yang nasi goreng kampung. Iya, tapi ternyata dari semua nasi, kayaknya gue yang nggak pinter milih di Abang-abangan. ojek online deh. Oh. Jadi kayaknya semua nasi goreng yang gue beli gak ada yang enak menurut gue. Kayak ada yang nasinya kurang oke, ada yang nasinya lembek, ada yang nasi. Tau gak sih kalau makan nasi goreng kan harus pakai nasi perak ya. Kemarin gue beli nasi goreng, betapa kecewanya pas gue makan ternyata dia ngegorengnya pakai nasi dari rice cooker. Basah iya. Gue yakin banget nih nasi dari rice cooker. Bener. Sekali Harus gua yang makan udah nasi gini, kemarin kan gua mau- sebetulnya. harus nasi 2 hari yang lalu kata gue sih. Yang dari kulkas. Dari kulkas, yang Bener. udah sampai kering banget itu. Bener. Dan kalau boleh jujur, nah kalau misalnya mau yang pasti-pasti kali Jeff, gue juga ternyata menyimpulkan bahwa selain nasi goreng tek-tek, gue tuh masuk nasi goreng Chinese food. Jadi kayak kalau mau simple Solaria, tau gak sih? Nah, Justru menurut gue benchmark nasi goreng terenak di Indonesia. Enggak di Jakarta deh ya. Kalau di Indonesia gue gak tahu. Di Jakarta itu adalah nasi goreng Solaria. Ya, makanya. Dari kemarin gue tuh ngidem banget makan nasi goreng. Tapi standar di kepala gue kayak nasi goreng Solaria. Jadi ketika gue makan nasinya gini, nasinya gitu, nasinya gini, gue jadi kayak gini. Bukan ini yang gue inginkan. Iya makanya. Bukan ini yang gue inginkan. Dan yang pasti-pasti aja meskipun emang agak pricey jatuhnya karena apalagi di deliveryin kan. Ya udahlah tapi. Cuma akhirnya gue jadi kayak belum lagi kesampaian makan nasi goreng sampai Iya, sekarang. cuma toppingnya juga kan barbar ya. Mereka kan kadang yang topping udang. Lo bisa milih kan mau yang beef, mau yang udang, mau yang ayam. Gue mah pakai ayam bakso, gue udah cukup. Selesai. Sebenarnya gue orangnya nggak neko-neko. Topping nasi goreng terbaik menurut gue adalah ayam dan bakso. Udah, telur, ayam, bakso, telur, 3. Gue tahu tuh di roti bakar Edi itu ada nasi goreng bakso. Iya kan enak kan, maksud gue cuma Iya. bakso aja. Gue tuh Di sebenarnya Fatmawati. kalau menurut gue sosis ati ampla tuh enak. Tapi itu tuh cuma kayak ini, kayak lu cuma pelengkap. Lu tuh cuma melengkapi doang. Tapi mainnya adalah ayam dan bakso. Mainnya adalah ayam dan bakso dan telur. Terus gue suka kalau itu nambahin telur dadar. Oh iya, jadi yang telurnya diorek, nggak bisa tambah lagi. Kalau kata nyokap gue keserakahan emang anaknya. Kayak kalau makan tuh harus kayak telurnya mau berapa. Mak gue pernah sekali nyindir gini gak sekalian 5 gitu. Jadi gue waktu itu zaman covid bikin nasi goreng sendiri. Jadi nasi goreng udah gue campur pakai telur 2, lalu gue goreng lagi 1, 3. Kata mak gue udah serakah. Nggak apa-apa kan jimbro. Waktu itu belum jimbro. Waktu itu emang rakus aja. Emang lapar dia. Bagus tapi nggak apa-apa protein ya. Tapi kita mau mulai masuk ke berita-berita sekarang Detikers ya. Ini kemarin lagi ada yang heboh banget juga tentang dicopotnya kepala dan 2 wakil BGN. Ini heboh banget, sangat menghebohkan jagat maya Detikers ya. Informasi terupdate kemarin Detikers ya tentang Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi. Selain itu Prabowo juga mencopot 2 wakil kepala BGN. Pada hari ini yaitu Selasa 2 Juni tahun 2026 Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional
Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua adalah Saudara Lodewik Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pak Setio Hadi juga mengucapkan terima kasih kepada 2 orang mantan pimpinan BGN atas dedikasinya selama bertugas di BGN. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini dan di dalam membangun pondasi serta mengembangkan Badan Gizi Nasional. Nah, untuk menggantikan posisi Bapak Dadan, ternyata Bapak Presiden Prabowo menunjuk Ibu Nanik Esdeyang sebagai Kepala BGN yang baru. Kemudian Prabowo juga menunjuk kemudian Agustina Arumsari dan juga Maijen TNI Trenggono yang ditunjuk sebagai Wakil BGN yang baru. Dan selanjutnya, Presiden memutuskan mengangkat Sudari Nanik Esdeyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional baru, kemudian Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan juga Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional baru yang diucapkan oleh Bapak Prasetyo Hadi. Jadi itu tadi ya, Kepala BGN-nya ada Bu Nanik Esdeyang, Wakil Kepala BGN-nya Agustina Arumsari, dan Wakil Kepala BGN-nya adalah Wakil Kepala BGN ada 2. Betul, ada 2. Ada 2 ya berarti ya ini ya. Ada Ibu Agustina Arumsari dan juga Maijen TNI Trenggono. Begitu. Oke. Dan kemudian juga dari Mensesnek masih ini Detikers ya memastikan pergantian pimpinan BGN ini tidak akan mengganggu program makan bergizi gratis. Pemerintah sekali lagi menegaskan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan BGN. Pemerintah juga berharap pergantian kepemimpinan di BGN menjadi momentum untuk makin memperkuat kualitas pelayanan program MBG. Beliau menilai program tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan sekaligus pembangunan sumber daya manusia. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan makanan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita untuk sekaligus menjadi pengejawantahan manifesto untuk kemanusiaan, pengejawantahan manifesto keberpihakan. Dan juga FYI Detikers ya, Dadan Hindayana dilantik Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat masih menjabat di masa terakhir kabinetnya, yaitu di hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 lalu. Dia dipercaya Jokowi menjadi Kepala BGN, yaitu badan yang bakal mengurusi program makan bergizi gratis Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Itu informasinya Detikers ya, mudah-mudahan kita doakan aja bisa lebih mantap lagi kerjanya. Kemudian juga segala sesuatu yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu bisa lebih baik lagi juga. Bisa lebih dimaksimalkan lagi ya. Bener. Untuk pengirimannya, untuk makanan-makanannya juga. Betul, variasi gizinya juga makin mantap lagi. Bener-bener the real makan bergizi gratis itu pure gizinya bagus banget. Apalagi buat adik-adik kita ya yang lagi pada masa pertumbuhan dan supaya fokus. Itu tadi ya gue aja makan nasi kuning proteinnya banyak double. Tenang, bisa kerja nih kita. Moga-moga teman-teman semua dapat banyak protein. Bener, protein pokoknya ya. Atau ya sebenarnya karbo juga bagus sih. Pokoknya apapun yang makanan bergizi kita kan. Kebetulan kan kita juga bukan orang-orang yang ngerti nih. Makanan bukan ahli gizi lah ya. Kita bukan ahli gizi. Tapi yang pasti itu tadi ya, kalau ternyata mereka makannya kenyang dan bergizi itu pastilah dijamin belajarnya itu akan fokus dan mereka akan bisa menyerap semua ilmu-ilmu. Karena poin dari kehidupan ini adalah ketika perut kita kenyang, hidup kita bahagia. Ketika kita bahagia, kita akan melakukan semuanya dengan maksimal. Betul, kalau kita kenyang kita bisa berpikir ya. Makanya kalau kadang lo udah cranky, udah gak bisa mikir, nah itu dicek lagi lo udah makan apa belum. Berarti lo kurang makan, karena terakhir gue diet gue cranky, ujungnya diajak ngomong gak nyambung. Benar. Gue inget banget tuh dulu ya waktu siaran radio tuh semua pada diet tuh. Kagak ada yang bisa punchline, semua penyiar itu gak bisa mikir. Kalau mendingan gak bisa punchline masih gak apa-apa Di. Jadi gue kan dulu siaran sama Davi. Gue catering tuh makanan diet. Berdua? Gue sendiri. Oh. Davi mah selalu ngajak gue makannya. Si Davi nih. Explore dia mah. Gue tuh kalau selama siaran sama dia, duit gue habis. Karena jajan mulu. Makan. Gue pernah beli chiffon cake. Sebulet gitu tuh segede gini nih. Dari Holland Bakery. Gue bagi 2 makan. Berdua doang. Berdua. Itu kan buat satu kantor ya aturan buat ya. sekantor harusnya kan. Ini serakah makan berdua. Nah tapi waktu itu gue diet. Gue bilang Dav, mulai sekarang lu udah gak bisa ajak gue makan. Goodbye. Lu udah pesen catering lagi? Gue cuma lagi? kayak goodbye my friend. Iya. Gue makan tuh catering. Sehari 2 kali. Si Davi masih jajan tuh makanan dia yang biasa. Udah kan dia jajan. Tapi dia badannya bagus ya si Davi doyan-doyan jajan begitu. Iya. Dia mah ini kuat jalan. Dia mah masalah hidupnya banyak. Dia kurus. Nah intinya makan tuh. Dia masih pesan-pesan makanan enak segala macam. Gue tau gak? Itu gue ujung-ujungnya pas lagi catering itu, dia udah bilang ke gue makan Jeff makan. Gue bilang gue gak mau. Diajak ngomong siaran gue gak nyambung. Ya ampun. Dia misalnya kayak kita lagi berdua nih, lo ngajak ngomong gue apa? Jawaban gue gak nyambung. Terus dia sampai kayak ada sekali muka dia gini ke gue. Lagi siaran. Hah? Gue gini.
apa ya, kok gak nyambung gue. Terus dimarahin, akhirnya gue makan makanan dia. Disitulah akhirnya lo kudu makan. Bener. Ya. Baiklah Detikers, ngomongin makanannya dan juga ngomongin soal Badan Gizi Negara tadi ya. Ini juga kita pengen dengerin langsung ya keterangan dari Mensesnek terkait BGN kemarin. Ini dia tayangannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali, dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis
yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita dan sekaligus sebagai pengejawantahan manifesto kemanusiaan, pengejawantahan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional. Ya itu dia ya, seperti yang tadi kita sudah sampaikan juga, doanya mudah-mudahan habis ini siapapun yang akan menjadi kepala BGN berikutnya bisa jauh lebih amanah, jauh Betul. bisa lebih memperhatikan tentang, ya kita mah sebagai masyarakat pasti pengennya yang terbaik ya. Ya. Dari yang penting juntrungannya ya, alias hilirnya itu adalah apa? Adik-adik kita dan juga penerima manfaat dari makan bergizi gratis itu bisa mendapatkan beneran makanan sebergizi mungkin. Makanya kita doakan semoga program ini efektif ya. Yes. Efektif pastinya dan juga Tepat kayak sasaran. tepat sasaran sesuai dengan visi misi dari Presiden sendiri ya. Setuju Maksudnya ya. semoga lancar-lancar juga sih untuk adik-adik kita yang membutuhkan makanan bergizi. Benar, dan penerima manfaat lainnya mungkin ya untuk para ibu hamil, ibu menyusui juga. Tapi yang menurut gua paling besar penerima manfaatnya kan adalah teman-teman pelajar kita ya, Iya. yang adik-adik kecil ini karena masih masa pertumbuhan Butuh juga. butuh makan kalau Yang kita bergizi. butuh makan enak dan Kalau bergizi, mereka bergizi. Bergizi dan wajib, enak. wajib benar. Ah. Dan makan bergizi itu bisa enak banget juga ya. Nah itu adalah kapasitas teman-teman dari para pembuat MBG inilah supaya bisa berkreasikan. Karena kan ya namanya kita dikasih catering pasti kan juga akan ada bosennya ya. Disitulah kreativitas dari makanan-makanannya akan terus berinovasi. Nah ngomongin soal pelajar, Detikers ini juga ada yang mau diomongin sama kami. Tapi masalahnya kalau ini bukan siswa lagi tapi udah mahasiswa Ini ya. adalah kabar kurang mengenakan yang dari kemarin videonya viral di mana-mana. Dan menghebohkan banget juga Detikers tentang mahasiswa sesama jenis yang kepergok ciuman. Dan ini sampai sekarang akhirnya dari BEM-nya atau Badan Eksekutif Mahasiswanya akhirnya minta pelaku ditindak. Adalah dari Kampus Politeknik Negeri Jakarta. Ya, dari video yang tersebar di media sosial seperti dilihat di hari Selasa tanggal 2 kemarin, tampak 2 orang laki-laki berciuman dan merekam tindakan asusila dari dalam sebuah ruangan. Pada potongan video lainnya terlihat kedua pria itu dilabrak oleh para mahasiswa dan mereka menanyakan identitas kedua pria yang berciuman tersebut. Akhirnya BEM PNJ-nya juga buka suara. Mereka mengatakan bahwa tindakan asusila ini harus disikapi secara serius. Menanggapi isu yang sedang terjadi dan berkembang di lingkungan kampus, BEM PNJ menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap norma, tata tertib, kode etik dan juga ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus harus disikapi secara serius dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian juga ini statementnya resmi ya dari BEM PNJ yang ditandatangani oleh Ketua BEM PNJ sendiri yaitu adalah Muhammad Farel Adiatama Izas. Seperti dilihat di hari Selasa kemarin. Keterangan BEM PNJ ini juga diunggah di akun Instagram @BEMPNJ dan dalam keterangannya BEM berpandangan fokus utama dalam menyikapi suatu permasalahan adalah pada tindakan dan perilaku yang dilakukan, bukan pada asumsi, opini maupun identitas pribadi seseorang. Oleh karena itu, apabila ditemukan tindakan yang mengarah pada perbuatan asusila di ruang publik, pelecehan, perundungan atau bentuk pelanggaran lainnya, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. BEM PNJ juga mengajak seluruh mahasiswa untuk mengawal proses penanganan kasus ini serta menuntut transparansi dari pihak institusi demi terciptanya presiden penegakan aturan yang tegas dan adil. BEM PNJ juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk senantiasa menjaga etika, norma, dan ketertiban dalam kehidupan kampus serta bersama-sama menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, aman, dan juga bermartabat. Setuju? Setuju. Sebenarnya yang gue bingung ya, maksud gue dalam situasi ini kayak go get a room. Kata gue mah coba cari tempat tertutup gitu. Maksud gue kayak kan maksud gue itu kan kampus ya. Maksud gue lo ngelakuin itu di mall aja sebenarnya juga kayak aneh gitu, paham gak sih? Iya sebetulnya ini adalah mungkin 2 hal ya yang dilakukan. Iya. Kan kita di budaya ketimuran, nggak etis yang namanya apa tuh PDA ya, public display affection atau PDA gitu tuh nggak pantas ya. Bahkan jangan kan sesama jenis yang lawan Ya. jenis aja, yang heterogen aja tuh pasti sangat menjadi momok gitu ya. Dan itu sangat akan jadi buah bibir masyarakat banget dan kayak
nggak mencontohkan hal yang baik juga. Tapi kalau dan apalagi ini ketambahan lagi mungkin sesama jenis juga. Jadi mungkin kayaknya ada norma lainnya juga yang jadi perhatian dari Sama masyarakat. ditambah itu lingkungan kampus sih Iya. sebenarnya. Maksudnya ini kan adalah tempat pendidikan, maksud gue, Belajar. tempat untuk belajar, untuk lo menimba ilmu ya. Udah lama ya gak ngomong menimba ilmu. Menimba ilmu. Apa kita harus kuliah lagi jangan-jangan ya? Enggak mau. Thank you. Enggak. Tapi kayak menurut gue kayak yang kayak gini-gini tuh mungkin ya bener kata ini, mau hetero, mau homoseksual gitu. Maksud gue apapun itu Nggak pantas untuk dilakukan gak pantas untuk dilakukan di lingkungan kampus ya. Iya betul. Satu kan tempat umum kampus itu, dan yang kedua adalah institusi pendidikan di mana lo harusnya fokusnya ya belajar sama ya main lah, bukan malah bercumbu. Coba ada yang di sekolah suka macam-macam di sekolah, di ruangan-ruangan, bukan di ruangan-ruangan, di tempat-tempat pojok. Kata gue mah jangan. Astagfirullahaladzim sih, gila. Kata gue mah jangan. Jangan ya. Dan Maksud lo- gue nanti viral. Kalau Iya. zaman dulu mungkin lo gak ada handphone, sekarang banyak. Iya viral, gila. Iya sih, gila banget ya. Kalau zaman dulu lo kalau kerekam mungkin kamera handphone lo cuma kotak-kotak. Karena masih VGA. masih pixel. Heeh. Pixel banget, pixelated banget. VGA. Kalau sekarang lo misalnya macem-macem dimanapun itu, misalnya kayak lo ingat aja kalau kamera tuh ada di sekitar lo. Kalaupun lo nggak viral hari ini, kalau lo pun nggak viral hari ini, bisa aja lo viral besok atau lusa atau Iya. tahun depan maksud gue. Benar-benar. Karena banyak banget kejadian viral-viral ternyata kejadiannya udah setahun 2 tahun lalu Iya. ya. Jadi janganlah teman-teman ya. Udah Ya. fokusnya adik-adik mahasiswa kita belajar aja, menimba ilmu untuk menjadi orang yang berguna, bukan jadi orang ketiga. Iya, kalau jadi orang ketiga enak juga sih. Jangan dong. Jangan ya. Tapi Tidak. Oh, jadi kemarin viral banget tuh. Justru gue Live? nonton. lah. Justru gua kira- Mas bukan lagi ciumannya. Kalau lagi ciuman lagi live mah bingung. Itu apa namanya drakor. Tapi emang ya kalau misalnya gue justru kemarin pas nonton viralnya ya Dekers, yang gue lihat pertama kali tuh video permintaan maaf dari bokapnya. Kalau nggak salah bokapnya pakai baju putih. Terus kayak tiba-tiba rame banget. Nah ini bapak ini. Jadi gue nonton video ini dulu. Hah, ini tuh di masyarakat juga. Iya. Kampus. Diarak coy. Bapaknya di Tapi anaknya pun diarak katanya. Ya ampun. Diarak keliling PNJ. Ini yang lagi ngomong ini bapaknya ya? Audionya boleh dinyalain nggak teman-teman? Apakah bisa? Jadi akhirnya orang tuanya datang ke sekolah ya, ke kuliah, ke kampus. Terus dua-duanya nggak apa salah satu pihak orang tua aja nih? Iya. Jujur gue mah nggak tahu. Nah itulah dia guys ya, karena pasti kalau udah kayak gini kan ya kebobo keluarga juga ya. Sama institusi yang hebat ini, saya mohon maaf sama teman-teman semua. Halo saya. Sorry apa? Dia suka jadi orang tuanya ya. Yang tegar pak. Saya mohon maaf sama institusi yang hebat ini. Saya mohon maaf sama teman-teman semua. Halo saya. Itu begitu ya. Kalau Iya. Ya, Paham. Dan karena orang tuanya menurut gua dia ini banget sih, keren banget apa yang dia lakukan. Dateng, bahkan dia sampai minta maaf atas nama anaknya gitu kan ya. Ya gimana pun juga yang namanya orang tua sih ya, rela melakukan apa saja buat anaknya, dan itu bikin jadi kayak Pak, tapi gimana pun juga kan itu bukan salah Ya. lu, meskipun ya kewajiban orang tua untuk mendidik ya. pokoknya intinya menurut gue ya kalau misalnya lo kayak kalau lagi kuliah gitu ya, bandelnya wajar-wajar aja deh. Kuliah, SMA, SMP. Maksud gue kalau mau bandel mah wajar-wajar aja. Maksud gue jangan yang terlalu begini-begini banget gitu. Maksud gue mau apapun hubungan lo, Tidak usah berpacaran. pacaran mah boleh. Tapi bener ya, Pacaran mah boleh. Jeff, tapi gue di umur udah hampir gue 20-an akhir. Satu hal kalau misalnya I could turn back time, satu hal yang mungkin mau gue ulangi adalah gue gak pengen pacaran sih. Kenapa? Karena ternyata meskipun menurut gue terlalu naif ya, karena gue juga waktu pacaran happy kok, lovey-dovey segala macam. Seneng lah gitu kan ya, wah bisa kesana kesini ada temennya segala macam. Tapi kalau misalnya lo fokus banget sama diri lo, gue tuh wondering gue bisa loncat sejauh apa lagi ya. Oh jadi lo, ini kan lo sebagai ibu beranak satu sekarang. Ya, karena Apakah lo akan menghimbau anak lo untuk tidak pacaran? bisa jadi apalagi anak gue laki ya. Jadi kayak laki mah biasanya kayak
lebih jauh lagi lah kesananya. Gitu. Ah. Apalagi gue berkaca karena gue kan 2 bersaudara cewek semua ya cowok. Cowok lagi Jeff. Laki gue itu dia nikah tuh umurnya nggak muda, tapi semua kakak-kakaknya juga begitu. Di umur-umur yang udah matang banget juga nikahnya. Jadi umurnya tuh semua kakak-kakaknya nikah di umur 40-an. Gak ada yang di bawah 40 gitu. Jadi memang benchmarknya tuh begitu. Jadi ibaratnya lo udah tahu apa yang lo mau dalam hidup kan. Udah pasti lo juga mungkin ketika lo udah tahu apa yang udah lo mau dalam hidup, atas di umur segitu bahkan udah mulai metik hasilnya. Nah, Gitu. itu terjadi biasa pikiran-pikiran kayak gini ya. Itu terjadi karena apa? Karena sekarang kita udah berusia. Karena kebetulan udah jadi ibu. Tapi pas lo lagi berumur 17 tahun, 18 tahun. Oh, gas, semua gas. Coba, bolos, gas. Makan di kelas, gas. Gas, Main kartu, gas. Iya. Semua kita gas. Oh sama karena ini, gue tuh ya karena itu ya, gue inget banget Jeff dulu, gue waktu masih kuliah gue pacaran, gue punya pacar yang posesif, yang dia tuh nggak ngebolehin gue ikut ini itu. Jadi dulu gue siaran di TV lokal sama gue di siaran di radio, itu tuh gue sampai berantem demi gue akhirnya bisa ikutan si audisi yang radio ini, dan itu salah satu keputusan terbaik gue. Menurut gue kalau saat itu gue nurut dan yang kayak ya udah deh nggak apa-apa, gue mungkin nggak akan jadi Indi hari ini Kalau yang menurut pengalaman gua, hidupnya seru. Menurut gue Indi, problemnya bukan jangan pacaran. Tapi jangan cari pacar yang posesif. Nah nggak tahu kan kita dulu. Tapi kan kalau zaman dulu makin posesif makin kita suka. Iya sih. Iya kan, zaman dulu di posesif. Nggak tahu sampai sekarang nih penyakit orang-orang ya, teman-teman gue yang cewek-cewek penyakitnya adalah apa? Dideketin sama cowok baik nggak mau, maunya apa? Bad boy. Apa bad boy. Gila-gila bad boy, gue udah bilang. Gue udah kayak gila-gila bad boy lu semua. Nah itu karena nggak ngerti Jeff, karena gue kira dulu ini cowok baik apa segala macem. Tapi ya terus kita naif banget kayak ya nggak apa-apa deh dia kayak gini karena kita menerima kelebihan dan kekurangannya. Padahal mah ada kok orang yang baik tapi kagak positif. Ini kata-kata sekarang tuh gini, kita terima kok semuanya, soalnya kan kita cinta. Makan tuh cinta. Malas. Makan tuh cinta. Udah kita break dulu ya, nanti kita balik lagi di Detik takutnya Pagi. kayak gue banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami sampai dengan jam 11 once again di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Ya lagian udah jam 9.40 masa tidur lagi? Tapi bener Jeff, gue kalau nggak Detik Pagi gue bisa lagi jadi orang-orang yang lo bilang tadi. Sampai jam 10 masih tidur? Tidur. Ini gue pick me sih kedengerannya. Apalagi sebelum jadi ibu ya. Kalau sekarang kan udah jadi ibu harus pumping, harus nggak mungkin lah. Tapi dulu mah possible banget gue. Gue mah pick me jujur. Gue mah gak pernah bangun lebih dari jam 9. Itu udah siang menurut gue. Even lo party malamnya? Gue tuh bahkan sekarang ya, kalau gue party nih malamnya. Ini gue udah kayak, bayangan gue gini kan pulang party. Tidur sampai jam 12 gitu kan. Gue gini, kok jam 7? Gue kadang-kadang kayak gini. Bangun mata gue jam 8, kriep-kriep kok gitu. bangun gitu Gue ya? gini kok, gue kan udah gini, udah siang nih kan. Gue cek handphone. Lah, masih jam 7. Gue gini. Tahu-tahu. Ya elah capek-capek gue party. Makanya nih sekarang Tikers gue males party. Karena kalau gue party, misalnya nih pulang jam 3, jam 4 gitu. Jam 7 gue udah bangun. Jadi malah kurang tidur ya? Gue jadi kayak bangun-bangun gini, kurang tidur. Tapi tidur siang gak nantinya? Akan, bisa. Ya, Gue, bisa ya, lagian gue orangnya gampang banget. Lo punya gak sih temen yang pelor? Ya. Pelor sepelor-pelor. Gue tuh bisa, misalnya nih sekarang nih kita ngobrol nih. Nih gue begini doang nih. Tidur. Kasih gue waktu, ya semenit. Ya. Tidur gue, kalau gue udah ngantuk. Itu menurut gue blessing sih. Karena banyak banget orang pengen tidur susah kan? Iya, tapi gue tuh gampang tidur di jam-jam yang gak gue seharusnya tidur. Misalnya kayak jam 1 siang, jam 2 siang. Nanti tiba-tiba gue ngantuk nih habis makan, gue ngantuk tidur. Giliran jam-jam yang kayak jam 10, misalnya nih gue bertekad banget jam 10 ayo tidur gitu. Karena besok mau lari misalnya. Gak bisa? Gak bisa. Iya, tahu. Ujung-ujung gue malah bangun tidur jam 3, itu jam kayak 2. ada nerve-nya gitu ya. Kalau misalnya lo tahu besoknya lo mau mesti bangun pagi dan Iya. misalnya ada big event gitu ya. Malah gak bisa tidur. Iya, itu gue berapa kali mengalami itu, gue sampai kayak ini kenapa ya gak bisa tidur ya. Ujung-ujungnya, makanya gue bilang sebenarnya gue tuh gampang tidur. Tapi at some point kok gue susah tidur gitu. Kalau yang lo niatkan ya. Kalau gue niatkan. Iya makanya. kayak besok mau tidur lah sekarang, besok mau bangun pagi soalnya gitu kan. Pokoknya gue paling sebel deh kalau kayak bangun tidur gue kayak ya elah masih jam 7 pagi lagi. Soalnya berapa kali tuh gitu Detikers, gue udah kayak gue udah kayak gini. Bangun jam 1. Misalnya gue baru pulang kadang-kadang ya, gue baru balik jam ya subuh banget lah misalnya. Kan ada beberapa party yang kayak abis sub arti itu gak langsung pulang. Bisa makan dulu apa gitu-gitu segala macam. Gue kayak ya elah. Tapi giliran di jam-jam kritis nih misalnya jam 2 gue lagi kerja.
lagi deadline gitu, gue ngantuk banget. Tapi gue orangnya gampang power nap. Jadi gue coba butuh waktu tidur 15 menit. Habis 15 menit gue bisa conquer the world. Asik. Tapi I do believe in power nap juga sih. Yang mana power nap tuh bisa banget bikin lo harinya panjang gitu ya. Dengan power nap cuma maksimal kan 1 jam doang ya. Pokoknya range-nya antara 15 sampai dengan 1 jam aja. Karena kalau udah lebih dari itu jadinya juga udah pusing. Iya sebenarnya 15, banyak yang bilang ke gue. Tapi ada temen gue yang ngomong. Sejam gue. Tapi ada orang yang bilang kayak lu juga. Dia bilang gini kayak, gue kalau tidur cuma 15 menit, mah apa gue sakit kepala. Iya sejam, gitu. tapi kalau sejam baru refresh lah. Di luar atau lebih dari 1 jam itu yang ada malah puspa alias pusing teman-teman ya. Pusing males tahu kalau kayak gitu ya. Nah buat lo yang mungkin saat ini sedang mengantuk ya, kita segarkan lagi karena kita bakal ngobrol ya. Bener ya. Dan juga kalau misalnya kamu ngerasa pusing gitu detikers saya sama permasalahan sampah gitu ya. Karena memang kita tuh harus, I think udah harus take action ya tentang persampahan dunia. Iya kayaknya sampah ini terlalu banyak di dunia, bahkan Dan bukan cuma di Indonesia bener, ya. kita harus pilih-pilih sampah lah, kemudian juga harus bisa lebih mindful lagi untuk tidak mengkonsumsi sampah masyarakat. Aduh, sampah rumah tangga. Kok barusan maksudnya. lagi kayak, kalau barusan lagi nyindir. Barusan kayak nyindir. Tapi ya one thing yang kemarin terjadi pas gue lagi di Korea yang kerasa banget menyenangkannya adalah, bukan menyenangkan sorry, yang ketat banget Enak di aja mereka, liatnya gitu ya. yang ketat banget dari mereka adalah pembuangan sampah. Sama kayak Jepang. Kan gue tinggal di Airbnb. Gue tuh harus memisahkan sampah ini, sampah itu. Misalnya kayak sampah plastik, sampah makanan, sampah botol. Mereka di dalam Airbnb itu ada plastik yang berbeda-beda. Warnanya beda-beda. Terus nanti setiap jam berapa gue harus taruh di luar. Which itu kelihatan mungkin memudahkan ya. Kalau misalnya kayak kita kan semua sampah jadi satu ya. Iya, tapi harus disiplin kan. Jadi kan lo tiap jam berapa itu kudu nyetor sampah kan. Pokoknya kalau lu gak nyetor hari ini baru diambil besok. Bau-bau deh gitu Gak mau maksudnya. kan kita ya. Mau gak mau deh bau deh kalau misalnya lu gak setor hari itu. Tapi yang gua kagum banget adalah lo harus memilah-milah, dipisah. Sampah plastik, sampah botol, sisa bekas makanan. Nanti plastiknya beda. Gue ingat ada warna putih, kuning sama pink. Habis itu nanti lo harus jadiin satu, lo iket, lo taruh depan. Nah itu dia detikers ya. Selain kita harus milah-milih juga, ya kalau gue sih sekarang juga mungkin the listing that we can do adalah, kalau nih sekiranya lo tau gak sih kadang kan kita pesan makanan delivery nih, kadang suka dikasih cutlery-nya lagi, nah kagak usah lah, toh lo juga makan di rumah, udah aja pakai sendok garpu besi itu lebih enak kan. Betul. Gue paling gedek tau kalau makan sendoknya plastik. Iya gue gak suka. Iya dan kayak kurang nikmat, sudah gitu belum lagi kalau makanannya agak keras patah kan, dan nambah-nambahin limbah, nah kayak gitu-gitu mendingan lo gak usah pakai. Sama ini juga nih guys, mungkin sedikit advice ya, gue juga kadang suka lupa sih, karena kan biasanya si orangnya tuh suka udah ngasih ke kita tuh dalam bentuk plastik nih. Kalau beli makanan lo bilang aja mas jangan pakai plastik, kayak beli bubur gitu. Betul. Gak usah pakai plastik, lo tenteng aja. Gitu. Ya benar, untuk kurang-kurangin ya. Nah sekarang kita mau ngobrol barengan sama Mas Bima Bagaskara, reporter dari Detik Jabar. Ini ngomongin soal Bapak Deddy Mulyadi yang tolak buru-buru tetapkan darurat sampah Bandung. Aduh, padahal kan persoalan, nih sebagai warga Bandung ya, gue tuh ngerasa dari dulu Bandung tuh memang persoalannya tuh ada di sampah sih ya. Ya langsung kita sapa ya. Pagi Mas Bima. Halo Mas Bima, selamat pagi. Halo, selamat pagi Jeffrey Indri. Kang Bima atau iya mah nyarios Oh iya nanya. Kang. Ya. Nuju di mana ya Kang Bima? Ini kita lagi di gedung DPRD Jawa Barat. Oh berarti di gedung sate dong ya? Gedung DPRD Jawa Barat. Depannya gedung sate ya, sebelahnya trek Gasibulari itu kan ya Kang ya. Kang, ini lagi-lagi berita atau kabar mengenai sampah dari Jawa Barat, lebih tepatnya dari Kota Bandung juga. Ini dapat informasi kalau katanya KDM selaku Gubernur Jawa Barat menyatakan tidak mau buru-buru nih menetapkan status darurat sampah supaya katanya wargi Bandung, wargi Jabar nggak usah panik gitu ya. Tapi katanya kalau dari sisi Pemkot Bandung ini terus didesak soalnya volume sampahnya udah melonjak. Nah dari pantauan sekarang nih Kang Bima, kira-kira seberapa kritis sebetulnya tumpukan-tumpukan sampah yang ada di Kota Bandung? Karena aku inget banget ya, Bandung kalau udah mulai urusan sampah kumat, di Taman Sari itu deket kebun binatang numpuk, terus udah gitu deket rumah aku dulu di Sadang Serang juga numpuk. Jadi kalau bannya lewat sana mobil nyampe parkiran rumah wah bau gitu. Ini gimana Kang kalau berdasarkan pengamatan di titik-titik di Kota Bandung kondisinya? Mangga. Ya, ini Jeffrey, jadi saya sampaikan lebih dulu. Jadi pada hari Senin kemarin ya, Wali Kota Bandung Farhan itu berstatement mengajukan status darurat sampah ke Pemprov Jabar. Alasannya karena pasca libur panjang Idul Adha kemarin, tumpukan sampah di Kota Bandung itu sudah bisa dikatakan parah ya. Jadi banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah di berbagai titik, terutama di lokasi TPS-TPS. Berdasarkan catatan ada sekitar 1.600 sampai
2 ribuan ton sampah yang belum diangkut. Artinya Ya. sampah-sampah itu masih tercecer di TPS-TPS yang belum terangkut. Jadi karena hal itulah Farhan kemudian mengajukan status darurat sampah ke Pemprov Jabar. Dan berdasarkan data atau pantauan yang saya miliki, sampah-sampah itu menggunung di berbagai TPS, diantaranya TPS Lastra, kemudian TPS Batu Nunggal, TPS Dago, kemudian dan TPS Babakan Siliwangi. Seperti itu ini, Jeffrey. Oke, jadi kalau dilihat dari gambar ini udah sampai meluap-luap ke pinggir jalan bahkan Di ya Kang warga ya. ya, ternyata nggak, tadi gue juga sempat mikir kayak emang separah apa sih sampai harus dibilang darurat, ternyata karena udah sampai jalanan raya ya. Bener, di setiap tempat penampungan sampah itu ya. Tapi kalau misalnya Kang Bagas, kalau dari pemerintah sendiri ya, dari gubernur sendiri, ada plan apa nggak sih sebenarnya, maksudnya untuk plan untuk meminimalisir ini semua, apa yang akan dilakukan gitu langkahnya? Jadi merespon usulan status darurat sampah yang diajukan Pemkot Bandung. Kemarin Gubernur Jawa Barat menyatakan menolak atau jangan terburu-buru dulu untuk menetapkan status itu karena khawatir terjadi kepanikan atau keresahan di masyarakat. Pemprov Jawa Barat sendiri menganjurkan Pemkot Bandung untuk terus berupaya mengelola atau menggencarkan sosialisasi penanganan sampah sejak hulu. Jadi masyarakat diminta memilah sampah dulu dari rumah, kemudian membuang sampah hanya sampah-sampah anorganik saja atau residunya saja ke TPS. Di samping itu Pemprov Jabar juga menyiapkan skema yaitu pengadaan alat khusus pengolahan sampah yang nantinya sampah itu akan diolah atau diubah menjadi sebuah bracket. Oke. Nah Kang, seperti apa nih untuk bracket-bracket ini ya? Karena katanya kan nanti akan diserahkan di perkelurahan yang ada di Kota Bandung gitu ya. Kemudian juga katanya teknologi ini kalau menurut gubernur kan harus ada penerapan teknologinya yang dibicarakan atau didiskusikan dengan Pemkot Bandung. Nah seperti apa Kang kira-kira, apakah ini akan menjadi kendala atau justru ini memang akan menjadi kolaborasi antara Pemkot dan juga Pemprov begitu? Ya, jadi alat pengolahan sampah ini sebenarnya sudah ada di Gedung Sate. Jadi di Gedung Sate itu sudah ada satu atau dua alat tersebut. Nah, nantinya alat itulah yang akan digunakan untuk mengolah sampah di Kota Bandung dan akan disebar di seluruh kecamatan. Alat tersebut sendiri mampu mengolah sekitar 5 ton sampah per hari menjadi briket. Dan saat ini Pemprov Jabar sendiri masih berkoordinasi dengan Pemkot Bandung terkait rencana pengadaan alat tersebut, termasuk nanti bagaimana pembiayaannya, karena Deddy Mulyadi sendiri menyatakan nggak mungkin Pemprov Jabar mendanai semuanya. Berarti dari pembiayaan itu masih dibicarakan, dan juga berarti kapan alatnya akan tiba, udah mulai ketahuan kapan, apa udah mulai ada mas sebenarnya? Untuk kapan alat itu akan mulai didatangkan atau diterapkan itu masih dalam pembahasan, karena pembahasan antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar sendiri masih berlangsung dan kabarnya hingga pertengahan Juni nanti masih akan terus dibahas, terutama terkait skema pembiayaan. Oke, tapi kan sempat ada omongan juga katanya diprediksi hanya dalam waktu 6 bulan katanya TPA Sarimukti katanya bakal penuh total nih Kang. Udah ada sempat omongan-omongan gitu, TPA-nya bakal penuh banget. Nah, langkah taktis apa yang paling dekat yang bakal dilakuin sama Pemprov dan juga Pemkot dalam hitungan minggu ini? Kang Bagas, lagi status darurat tersebut katanya masih ditolak untuk ditetapkan sebelum TPA-nya kayaknya udah mulai pakai jalan raya ya. Dan makin membeludak lagi. Ini kayaknya bentar lagi bisa sampai nutup jalan. Jangan sampai ya, itu dari tahun 2000-an selalu ada masalah klise ini. Jadi mengenai kondisi tumpukan sampah yang saat ini memang sudah banyak terjadi di beberapa titik di Kota Bandung. Pemprov Jabar sendiri maupun Pemkot Bandung dan Pemda lainnya di wilayah Bandung Raya itu saat ini masih tetap mengandalkan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan catatan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat itu, masing-masing daerah di Bandung Raya itu dijatah sesuai tonase. Jadi misalkan Kota Bandung itu dijatah maksimal dalam sehari untuk membuang sampah ke Sarimukti itu hanya 981 ton per hari. Kemudian Kabupaten Bandung 280 ton, Kota Cimahi 119 ton, dan Bandung Barat sendiri 119 ton. Jadi
untuk sementara yang dilakukan oleh pemerintah ya ini mengoptimalkan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti. Sementara TPA Sarimukti sendiri dilakukan kemarin perluasan area ya kalau di zona 5. Jadi zona 5 di TPA Sarimukti itu diperluas wilayahnya untuk sementara menampung sampah-sampah yang ada dari wilayah Bandung Raya. Sembari menunggu nantinya TPA Legok Nangka di wilayah Kabupaten Bandung, yaitu di wilayah Cicalengka itu selesai dibangun. Jadi mungkin ini yang menjadi penyebab antrian penumpukan sampah itu ya Kang ya, karena untuk dibuang ke Sarimukti sementara yang bisa menampung begitu ya, itu antriannya banyak dan sampai dari Cimahi dan kebetulan juga kan ini bukan di Bandung juga ya, tapi di Bandung Barat begitu ya Kang Lumayan ya. jauh juga areanya ya berarti ya. Dan selain jauh ngantri juga tadi banyak yang mau buang sampah ke sana. Ya jadi memang karena ada penetapan kuota itu, jadi pemerintah daerah nggak bisa membuang seluruhnya sampah karena sebelum ditetapkan status tonase, pembuangan sampah menggunakan skema ritase. Jadi perbedaan tonase dan ritase itu kalau ritase pembuangan sampah bisa dilakukan berdasarkan jumlah kendaraan, misalkan Kota Bandung dalam sehari 25 truk itu sebelumnya, namun sekarang hanya dibatasi berdasarkan tonase yakni 981 ton. Jadi sedikit ada pengurangan dalam pembuangan sampah ke Sarimukti. Kacau banget begini, sampai banyak banget. Moga-moga cepat beres ya. Amin, mudah-mudahan ya. Moga-moga cepat dapat solusinya juga. Betul. Moga-moga pembahasan soal anggaran dan pembiayaan ini cepat beres supaya ini juga cepat beres ya. Karena sebagai warga Bandung ya, apalagi kalau kita hidup nih, gue ngebayangin kalau dekat rumah gue ada sampah setumpuk itu, gue kan nggak mau lewat deh. Iya benar. Dan udah gitu juga kan Bandung dikenal sebagai kota kembang. Jangan sampai dong ya malah sampahnya yang menggunung dan menumpuk gitu ya. Apalagi kan setiap akhir pekannya Bandung itu selalu menerima wisatawan ya. Minimal dari Jakarta itu banyak banget, belum lagi dari daerah-daerah sekitarnya. Betul. Terima kasih sekali Kang Bima ya. Betul, Udah Kang. mau ngobrol sama kita ya. Kang Bima Bagaskara, tapi ini juga katanya ada tayangan pernyataan yang diungkapkan oleh KDM langsung ya. Kita sempat wawancara dengan Deddy Mulyadi terkait status darurat sampah di Kota Bandung. Oke baik, kalau gitu untuk Detikers ini dia tayangannya, silakan. Sampah Kota Bandung mengajukan darurat. Ya jadi gini, sampah itu Sarimukti kan 6 bulan ke depan itu udah close ya, udah penuh. Saya sudah menyiapkan memitigasi, yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton. Dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate. Gedung Sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara. Untuk di beberapa industri di Jawa Barat bahasa sederhananya kan briket. Nah ini sudah berhasil diuji coba di Gedung Sate, kapasitas 5 ton tiap hari sudah berhasil. Nanti kita akan terapkan di seluruh kelurahan dan nanti saya akan ngajak bicara wali kota untuk menentukan pembiayaannya. Kan tidak mungkin ditanggung oleh provinsi semua. Secara aturan nggak masalah itu? Enggak. Berarti status karena menghasilkan briket itu kan bukan dibakar. Status darurat sampahnya akan disetujui Pak? Status darurat sampah nanti kita lihat dulu ya. Kalau jangan dibikin menjadi buru-buru darurat nanti orang panik. Tetapi yang harus kita lakukan bukan persoalan daruratnya, tapi langkah-langkah penanganan kedaruratan dulu. Nanti darurat menjadi panik, sampahnya bertumpuk. Ya. Oke, berarti ternyata kalau dari yang KDM bilang tadi supaya paniknya masyarakat bisa direda dulu. Ya supaya nggak panik lah ya. Betul, tapi sebetulnya kalau belum ada penanganan juga lebih panik lagi ya kalau ternyata sampahnya makin menggunung. Sebenarnya bikin panik adalah ketika kita jalan terus kayak waduh bau banget nih. Iya gitu, dan apalagi kalau ngelindes kendaraan kita kan baik motor maupun mobil itu kan nanti ke bawah terus tuh si cairannya. Ntar nyampe rumah kita, kok rumah kita bau sampah. Tadi habis ngelewatin jalur sampah yang sampai keluar-luar jalur gitu ya. Kang Bima Bagaskara hatur nuhun sekali lagi Kang untuk laporannya. Kita doakan. Iya mudah-mudahan. Gendang sih, salah ngomong salah. Ya. Mudah-mudahan urusan sampah di Bandung ini bisa segera teratasi dan mudah-mudahan bisa ada langkah konkretnya ya untuk mengatasi dan mengantisipasi supaya Bandung tetap menjadi kota kembang. Selamat bertugas Kang Bima Bagaskara, hatur nuhun, sampai jumpa lagi. Tapi emang urusan sampah tuh bikin PR. Gue kan tinggal karena di apartemen. Karena kita sebagai masyarakat akan terus mengeluarkan ya, sampah rumah tangga kan. Kayak gue tinggal di apartemen gitu, gue kadang-kadang sempat ngerasa kayak, aduh setiap, kan gue buang sampahnya ada satu area khusus. Jadi setiap gue mau buka pintu itu gue kayak gini, aduh jijik banget lagi. Kita berdoa dulu sebelum buka tuh pintunya ya. Iya karena bau, gue kayak buka pintu ini kayak,
ini apa pintu neraka? Gimana bau banget, gak sanggup gue. Astaga. Gak mau banget, gak mau kayak itu. Makanya moga-moga cepet beres urusan sampah di Bandung itu ya. Semoga solusinya cepat terselesaikan. Dan terlaksana juga ya. Kalau gitu Detikers nanti kita akan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selamat datang kembali di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Beda nih, udah sarapan. Enak banget dari tadi kayak, ini semangat gue udah menggebu-gebu nih. Mau ngapain kita? Gue juga akhirnya udah ganyem lagi ya, setelah gue kan sarapan sebetulnya kalau yang dihitung utamanya nasi kuning sebelum jalan kesini kan ya. Tapi makan buah tuh kayak oh my god, I feel so nourished and healthy. Udah lama banget gak makan buah. Lo paling suka buah apa? Gue tuh dari semua buah ternyata yang paling gue suka tuh, dulu kan gue pikir semangka. Karena ini airnya banyak ya. Ternyata jeruk loh. Nah gue tuh malas makan jeruk, kenapa ya? Karena gue malas ngupasnya, dan setelah dikupas kulit yang kuningnya nih, gue ngerasa gue harus nelanjangin dia lagi sih, yang serat-serat putihnya gue gundulin. Justru enggak, lu makan tuh harus jeruk. Sebenarnya gue gak tahu sih ini jeruk apa, tapi gue sebutnya jeruk Imlek. Oh iya, yang sekali hap bukan? Bukan, itu kan ada satu jeruk sekali hap. Ya. Jadi gue baru menemukan jeruk yang lagi gue suka banget, Detikers. Jadi Mandarin orange gak sih? Jadi jeruknya, itu tuh kayak, lo tau gak? Bulat, jeruk masa semua bulat masa dong. Kotak. Gak ada yang triangle. Masa kotak. Aduh kejepit. Apa? Jeruknya itu sama kulitnya gak nempel-nempel banget. Tau gak lo? Jeruk yang kulitnya gak nempel-nempel banget. Ponkan apa ya? Iya kayak ponkan deh. Jadi ini jeruknya nih. Tapi kulitnya tuh kayak ada mengkerut-kerut di atas gitu yang gue tahu itu gak nempel sama dagingnya. Paham. Nah itu tuh enak banget menurut gue. Iya. Tapi yang paling enak salah satunya kalau jeruk gue yang kecil bentuknya. Jadi yang dia seedless. Habis itu kadang ada yang manis banget. Oh tinggal dimakan langsung. Iya. Cuma setelah gue sadar, gue Kayak adalah baby orange gitu. Gue adalah tipe orang yang lumayan suka makan buah. Jadi Iya. gak cuma jeruk, semangka, gue suka buah naga. Iya. Oh itu best sih. Apel gue suka, pir gue suka. Nah gue pir sama apel kurang, sama jambu juga kurang. Apel enak banget nih, kenapa lu gak suka? Gak tau entah kenapa ya, gue tuh kalau habis makan apel, gue ngerasa perut gue tuh kayak dikuras. Jadi kayak kosong tiba-tiba kayak yang perih-perih gitu. Jadi gue gak cocok. Apa asam lambung? Nah gue gak ngerti. Gue gak ngerti sih. Jadi dulu kalau lapar lagi diet nih, kalau lapar makan apel tuh gue gak relate. Kalau pir gue bisa tuh, agak kenyang tuh. Kalau lagi diet tuh paling enak makan pisang. Iya sih sejujurnya. Ya, karena kan? dan pisang tuh menurut gue adalah buah yang sangat to go banget ya. Jadi kayak, aduh buru-buru ambillah satu batang pisang itu langsung mau lo Sebenarnya kalau temen gue apel, dia bilang katanya tugo banget. Kayak tinggal dimakan sama kulitnya. Nah gue tuh gak bisa yang Gue juga gak suka. Karena menurut gue kalau kayak makan durian gak dibuang. Sebentar. Nih, lu bandingin apel sama durian. Yang satu kulitnya mulus nih, Di. Menurut gue itu dua-duanya harus dikupas. Yang satu, itu betulnya juga kalau masuk mulut lu, yang ada keluar darah. Nah sama timun juga menurut gue harus dikupas. Bentar. Timun wajib dikupas Timun menurut itu gue. buah apa bukan? Dia vegetable Sayur sih. kan? Sayur sih. Sayur bukan buah kan? Iya, cuma itu salah satu tips diet yang katanya oke, Jeff. Jadi kalau misalnya mau makan tuh sayur dulu kan biar ngasih sinyal kenyang ke otak kan. Nah timun tuh katanya gak ada kalorinya. Jadi kita makan timun? Iya, jadi biar kenyang doang. Thank you gak? Buat dapetin kenyangnya. Gak suka. Gue dari situ kalau gue tahu manfaatnya gue akan suka. Udah gak usah deh ngomongin timun, nasi Coba. uduk aja, nasi uduk. nasi kuning ya. Kita tanya Brigadir Aniza paling suka buah apa? Brigadir Aniza, welcome back. Hai, welcome back Kak Indi. Karena Brigadir Aniza suka baking dan suka kue-kue, kan udah pasti suka yang manis-manis ya, sweet tooth. Tapi kalau ngomongin buah, yang manis, yang asem, ya apapun lah, any kind of buah, paling suka buah apa Brigadir Aniza? Sebenarnya aku tuh suka semua buah sih Kak, cuma yang lebih banget suka itu nanas. Oh bener banget Kak, apalagi kemarin lagi musim tuh nanas madu ya, dan aku kan habis melahirkan Betul, ya. itu Jadi enak waktu hamil gak banget, bisa makan seger nanas tuh banget. kayak Nanas honi. Tau gak sih nanas honi? Iya. Yang pokoknya setiap kali gue lagi mau ke supermarket, kita ngomongin, si Brigadir Aniza di sini bilang kenapa ngomongin buah. Gak apa-apa. Gak apa-apa Kak, seru Kak. Nanas madu iya, terus kayak empuk banget juga kan dia tuh ya. Jadi kayak gak betul. sekeras nanas yang lain. Oke silakan Brigadir dipromosikan nanasnya. bukan. Enggak. Dia bikinnya, Kebetulan gak jual nanas Kak. dia bikinnya ini dessert. Oke, ya. kalau kita langsung diinfokan lalu lintas terkini. Boleh silakan Brigadir Aniza. Iya, baik, terima kasih Indi dan juga rekan di studio juga selamat pagi Detikers. Saya kembali hadir Brigadir Aniza untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama langsung saja kita menuju ke CCTV di kawasan JPU Polda Metro Jaya Jakarta Selatan.
Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada saat ini dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Senayan terpantau dalam keadaan sudah ada peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, arus lalu lintas terpantau ramai. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dari arah sebaliknya situasi arus lalu lintas masih terpantau lancar. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk tol dalam kota pada siang hari ini situasi arus lalu lintasnya masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan berikutnya dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Alang-Alang Lebar. Arus lalu lintas dari Banyu Asin yang akan mengarah ke Jambi. Situasi lalu lintasnya terpantau relatif lancar pada siang hari ini. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyu Asin. Kami himbau bagi para pengendara untuk perhatikan kendaraan roda 2 yang menerobos separator jalan di kawasan ini. Yang kami himbau untuk selalu berhati-hati memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan dan juga antisipasi karena seringkali terlihat adanya kendaraan berat yang melintas untuk menjaga jarak aman serta menghindari blind spot. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang, Kulon Progo. Arus lalu lintas dari Purworejo melalui Jalan Cundori yang akan mengarah ke daerah istimewa Yogyakarta. Begitupun untuk arah sebaliknya masih terpantau relatif lancar pada siang hari ini. Begitupun untuk arus lalu lintas dari Jalan Pahlawan yang akan mengarah ke Jalan Brigjen Katamso. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati mengingat pertemuan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga bagi para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Simpang Mengkreng Kediri. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan mengarah ke Madiun masih terpantau relatif lancar pada pagi hari ini. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta antisipasi juga kendaraan dari Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga kami himbau bagi para pengendara dan juga detiker sebelum Anda melakukan perjalanan untuk mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak jalan, serta untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Itulah informasi pada siang hari ini dan silakan kembali rekan di studio. Terima kasih Brigadir Aniza. Selesai sudah perjumpaan kita di hari Rabu tanggal 3 Juni ini. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih Kak Indi, sehat selalu. Iya, terima kasih juga. Bye-bye. Sampai jumpa. Sekarang kita mau ngobrol lagi. Betul. Ini barengan sama seseorang yang sudah mengetahui ini adalah sebuah kasus penipuan. Aduh, scamming nih ya. Ini katanya kasus penipuan dari ex-artis. Katanya memikat korban dengan backgroundnya yang katanya seperti model. Wow, apakah karena dia seorang Ertong? Bentuknya seperti model. Ini katanya bekas mantan istri dari seorang artis juga. Siapakah Dese? Tapi ini seru banget karena menurut gue, kenapa gue semangat banget ya ngomongin gosip. Seru lagi. Nggak, soalnya luar biasa banget loh. Ini soalnya kalau dari bentuknya itu nggak kelihatan banget kalau dia akan jadi scammer. Paham. Jadi kalau dia akan jadi penipu. Paham. Bentuknya ya mungkin karena dia backgroundnya itu ya model gitu. Jadi kayak convincing banget gitu. Kayak bentuk kan gitu ya orang-orang cakep dan good looking kan biasanya kan lebih dipercayai ya gak sih? Iya. Gitu. Lebih banyak lah benefit dalam hidupnya gitu. Soalnya kalau model-model kayak gue nawarin kayak gitu orang langsung tahu scam. Enggak dong. Penipuan nih kayaknya. Coba kita tanya yang satu ini karena kejadiannya di Solo konon begitu ya. Kita bakal ngobrol sama reporter Detik Jateng yaitu Mas Muhammad Iqbal Alfardi. Mas Iqbal selamat pagi. Selamat pagi Mbak Indi sama Mas Jeffrey. Pagi. Aduh lagi di mana cerah sekali cuacanya di Jawa Tengah sana Mas Iqbal. Ini lagi di Semarang tepatnya di depan Makopolda Jawa Tengah. Oh, di Makopolda Jawa Tengah. Baik, Mas Iqbal kita dapat informasi nih bahwa ada seorang ex-artis gitu ya. Mungkin dulunya aktif ya di dunia entertainment Indonesia. Kemudian sekarang menjadi scammer dan juga tergabung atau mungkin terkait dengan jaringan internasional di Solo Baru. Ini boleh diceritakan gak sih? Jadi seperti apa awal mula terungkapnya dan seperti apa modus yang dilakukan Mas Iqbal? Silakan. Oh ya, itu kasus scamming tersebut terungkap ketika Resiber Polda Jawa Tengah melakukan patroli siber selama 24 jam di internet. Lalu mereka menemukan adanya
kegiatan tersebut, yakni pick butchering atau scamming itu penipuan online. Dan ternyata kegiatan itu telah dilakukan sejak Juli 2025 dan terungkap pada Mei 2026. Dan dari komplotan tersebut ternyata terdapat pelakunya itu dari WNI dan WNA. Dari WNA itu dari Myanmar dan Nepal. WNI salah satunya adalah orang perempuan yang berinisial F yang merupakan mantan artis. Dia bekerja sebagai model dalam komplotan tersebut. Oke, Mas boleh dikasih tahu nggak ya kira-kira untuk penipuan scamnya itu dalam bentuk apa? Apakah semua dilakukan secara online ataupun digital begitu ya? Dan si mantan artis berinisial F ini tuh peran sebagai modelnya tuh seperti apa, Mas? Apakah menjadi model di iklannya atau dia juga turut terlibat? Nah, seperti apa sih, Mas? Boleh dijelaskan? Alur kerjanya kita pengen tahu ya. Alur kerjanya dia tuh apa role-nya gitu? Tapi nanti kita bakal spill orangnya siapa ya. Boleh. Nanti bakal kita spill ya. Silakan Mas Iqbal. Oke. Modus yang dilakukan oleh para pelaku komplotan tersebut adalah bagaimana korban itu mulanya dicari oleh, itu ada beberapa tim kan dalam komplotan tersebut. Salah satunya adalah tim marketing yang bertugas untuk mencari korban melalui aplikasi dating online atau dating app, pacaran daring ya, banyak aplikasi gitu. Jadi korbannya adalah WNA dan kebanyakan itu dari Amerika Serikat. Yang dilakukan oleh komplotan tersebut adalah bagaimana komplotan tersebut merayu target-target korban yang sudah ditarget itu agar mau berinvestasi kripto. Jadi modus yang dilakukan adalah pendekatan secara emosional. Jadi mereka kayak mengajak pacaran dan lain sebagainya seperti itu. Jadi melalui dating apps itu. Dan kripto, pakainya kripto investasinya. Oh, bentuknya kripto, bukan menggoda dengan minta dibeliin barang. Enggak, betul. Bukan minta ditransfer. Supaya dia invest di kriptonya itu. Dan sekarang kan kita tahu ya cryptocurrency kan juga luar biasa ya. Nah, berarti Mas kalau gitu untuk ex-aktris yang berinisial F ini tuh dia seolah-olah jadi model, seolah-olah jadi pacarnya. Padahal mungkin yang ngadmin atau yang chat tuh sebetulnya orang lain gitu ya. Benar. Terus kalau yang berarti kalau gitu korbannya sebetulnya bisa dibilang tanda kutip adalah bule-bule ya, orang-orang luar negeri ya? Benar, semuanya WNA untuk korban. Katanya korbannya ini, katanya penipuan ini ya Mas ya, yang kita baca katanya ini kan jaringan internasional. Katanya hasil penipuannya sudah senilai 41 miliar. Wah, gokil banget. Angka nolnya banyak banget, gue gak pernah ada angka nol sebanyak itu. Dan ini beroperasinya di mana sih Mas dengan sebanyak itu tuh ada barang-barang tahanan yang ditahannya itu? Kalau operasinya komplotan tersebut sebenarnya ada di 2 kabupaten ya, di Kabupaten Sukoharjo, di Solo Baru, dan di Kota Solo atau Surakarta seperti itu. Jadi mereka beroperasi, kalau kantornya PT-nya kantornya itu ada di Solo Baru. Tetapi mereka beroperasi di 7 tempat sehingga mereka beroperasi secara berpindah-pindah seperti itu. Jadi mengapa masyarakat tidak curiga atas kelakuan mereka, operasi mereka, karena mereka berpindah-pindah dalam jangka waktu dekat seperti itu. Tapi sebenarnya kemana aja sih sebenarnya Mas aliran dana dari hasil penipuan 41 miliar ini sebenarnya dilarikan oleh para pelaku? Ada nggak infonya Mas? Sejauh ini polisi masih mendalami aliran dana tersebut ya. Polda Jawa Tengah bakal menggait PPATK untuk menelusuri aliran dana, perbankan dan lain sebagainya untuk mengetahui kemana sih aliran dana sebesar 41,1 miliar rupiah itu. Gitu. Masih akan menggait PPATK. Oke, baik. Berarti ini niat banget ya memang semacam kucing-kucingan begitu ya, karena takut ketahuan juga. Kabur. Setiap periode tertentu mereka berpindah lagi gitu tempat kerjanya. Nah Mas, apakah mungkin ini bisa di-spill gitu ya, kira-kira sebetulnya siapa sih yang menjadi modelnya ini dan apakah dia terikat? Karena kan mungkin dengan
ya kondisi scamming seperti ini kan artinya dia harus memperbaharui terus fotonya gitu ya. Yang misalnya kan kalau orang kayak pacaran kan nanti mungkin minta foto, minta selfie, itu kan berarti kan harus baru terus tuh fotonya ya. Tolong dong foto pakai peace misalnya Iya, gitu ya. sistem kerjanya tuh kayak gimana Mas untuk si ex aktris ini, ex model ini tuh? Oke, model tersebut berinisial F, dia itu mensuplai foto-foto foto-foto satu orang itu si F. Dan dia sebagai model bekerja ketika si marketing itu yang awalnya menggait si korban, dan ketika korban butuh kepastian apakah ini benar F atau tidak, jadi si F itu bakal melakukan video call dengan korban. Jadi standby ya si S ini ya? Iya, kayak lagi live. Kayak kita nih sekarang disuruh Iya, disuruh iya, live iya, misalnya iya. gitu. Oke, terus apa lagi Mas kerjanya? Oh berarti untuk Setelah itu kan si model ini punya ruangan sendiri ya di kantornya itu. Jadi di ruangan tersendiri itu ada barang bukti yang disita kepolisian, yakni meja rias. Oh ini. Jadi ya dia berias, terus ketika dibutuhkan untuk melakukan video call dengan korban, dia akan video call dengan korban dan sesuai keinginan korban gitu. Jadi korban ingin apa dengan dia, ketika video call ya sudah dia melakukan itu gitu. Cuma ketika ditanya apakah ada hal yang mengarah ke pornografi, itu masih didalami oleh pihak kepolisian seperti itu. Oke lah. Kalau gitu kan dari tadi kita dengar semua tuh apa yang dilakukan, kerjanya seperti apa, pantas Job gak ketahuan desk-nya. job desk-nya dan sistemnya gimana kita udah tahu. Tapi kalau dari polisi sendiri Mas Iqbal, dari tadi kan kita mentionnya artis berinisial F. Tapi di lokasi sana sudah ada konfirmasi resmi terbaru, siapakah sosok dari figur publik yang terlibat dalam komplotan penipu ini? Iya. Jadi kemarin kami Detik Jateng itu telah mengonfirmasi siapa sosok F yang berperan sebagai model dalam komplotan scammer tersebut. Ketika ditanya, karena ciri-cirinya sudah jelas ya, ada tato di leher dan tato di tangan kanan dan kiri. Juga dia itu perawakannya bule ya, seperti bule ya. Dan ditanya, kita mendapatkan clue bahwa orang tersebut yang berinisial F adalah Fabiola Elizabeth Agnes, yakni mantan istri dari Reza Smash, anggota Smash Reza itu. Oke, jadi dia juga merupakan mantan dari seorang aktris juga atau seorang figur terkenal juga ya, figur-figur well known itu. Baiklah, kalau boleh tahu berarti kalau gitu untuk artis Fabiola ini juga sudah menetap di Solo begitu ya? Ya, cara kerjanya dia di lokasi, di kantor itu. Karena kan ketika tim marketing membutuhkan si Fabiola untuk video call, jadi harus ready gitu, harus selalu siap. Iya, intinya harus kayak bener-bener kayak lagi pacaran. Waduh, Bener. terima kasih sekali infonya Mas. Gila ya, luar biasa. Mas ini kalau gitu ada informasi juga nggak kira-kira dapat upah berapa nih per bulan Fabiola Elizabeth ini? Apa tertarik? Enggak juga sih, coba kayak kepo aja. Iya. Kalau upah yang didapatkan ini tidak rinci soal Fabiola ya, cuma polisi mengungkap bahwa upah yang didapatkan para pekerja di sana, karyawan di sana itu berkisar antara 10 sampai 20 juta per bulannya. 10 sampai 20 juta? Dengan tinggal di Solo, lu bayangin Tinggal di UMR Solo 10, berapa? 20 juta. Belum sama bonus. Enak banget. Belum sama revenue. Belum sama masih ada ini-ininya. Di Jakarta aja segitu kalau nggak harus biaya ngekos ya, itu bisa nongkrong di SCBD sesering mungkin. Iya, bisa habis. Oke lah kalau gitu Mas Iqbal, ini jadi pelajaran bersama banget ya. Iya. Aduh ini harusnya jadi lebih teliti lagi, kita nggak pengen dong ya kalau nanti negara kita jadi terkenal dengan oh ini ya sarangnya scammer gitu kan. Apalagi aduh ini kan kayaknya dekat sekali dengan kita. Oke, terima kasih sekali Mas. Dadah Mas Terima kasih, Iqbal Mas untuk laporannya. Mepri, Mbak Indi. Thank you banget, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat Ini bertugas kembali. adalah pelajaran. Apa yang lu Pelajaran untuk warga masyarakat kita. Apa? Se-hopeless apapun kalian, gak punya pacar, kalian merasa kalian sendiri, kalian single. Kalau kalian ngedate sama orang, terus di mana ada momen kalian harus mengeluarkan uang, tunggu sampai kalian ketemu langsung. Jangan cuma modal. Karena gue gak denger ini, kasus ini,
ini nggak cuma sekali. Maksud gue ini kan cewek ditipu, cowok-cowok yang ditipu oleh perempuan. Iya, dan bahkan bisa sebaliknya Yes, juga ya. tapi yang sering gue denger sebenarnya banyak banget kasus-kasus cewek-cewek justru yang hampir ditipu sama laki-laki. Apalagi sekarang mereka pinter nih pakai foto-foto bule. Iya, Kadang-kadang pakai nyomot aja. foto-foto cowok Korea, foto-foto cowok tinggalnya kesannya ya. Banyak lah marketnya. Tinggal di Taiwan, kesana marketnya banyak banget. Terus orang dengan gampang, misalnya kayak mereka awalnya godain, nunjukin mereka caring, love bombing banget. Pokoknya mereka love bombing banget, terus endingnya mereka akan bilang mereka mau ke Jakarta, mau nyamperin ke sini. Terus ntar tengah-tengah di Jakarta mereka bilang lah, duitnya intinya Nggak cukup. kita harus transfer. Bukan gak cukup, dia akan pakai alasan-alasan yang seolah-olah mereka tuh mapan. Tapi nih sorry nih gue tuh agak kesulitan untuk transfer ke sini. Terus akhirnya transfer, pokoknya apapun. Sas banget lah ya. Se-hopeless apapun lo, misalnya lo gak punya pacar atau apapun, kalau lagi dekat sama orang, pastikan lo beneran pernah ketemu in person. Bener, setuju Lo udah banget. ketemu di depan muka aja, Masih bisa ditipu. lo bisa ditipu. Berapa banyak kasus yang ngomongnya single ternyata udah punya istri. Nah itu hal-hal kecil tuh maksud gue. Iya. Jadi kayak apapun, anjay gue ngomong udah seolah-olah gue expert, tapi gue takut ditipu. Tapi belajar banget iya. Waktu itu juga gue inget banget ya, gue lihat kontennya imigrasi Jaksel tuh kalau nggak salah. Ya gitu banyak juga Jeff yang orang-orang tuh kayak baru pertama kali ini mau bikin paspor. Untungnya ya dari tim imigrasi kita juga udah tahu kan ya yang namanya scamming kayak gini gitu ya. Ditanyain banget tuh akhirnya, Mbak mau bikin paspor buat apa? Iya saya mau ke Singapura. Ngapain mau ke Singapura? Mau ketemu pacar saya. Emang pacarnya orang mana? Pacarnya misalnya orang Taiwan gitu ya. Jadi kita mau ketemu di tengah. Oh gitu Mbak, kenapa nggak dia nyamperin ke sini aja? Enggak, soalnya janjiannya di Singapura. Nanti saya ketemu di sana. Mbak jangan, ya intinya jadi kayak lu yakin lu nyamperin dan lu aduh enggak deh gitu. Kakak semua, kalau cinta lautan akan diselami. Kalau dia bisa punya uang ke Singapura, dia pasti bisa punya uang untuk samperin kita ke Jakarta. Iya gitu, jangan kenapa jadi lu yang, makanya itu hati-hati banget ya. Ini jangankan yang mancing lu sampai harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Yang lo diam di tempat aja tuh waspada banget ketika lo udah mulai disuruh transfer, dimintain ini, dimintain itu kayak big no. Pokoknya kita harus menghindari kayak gitu-gitu ya. Kita tahu Detikers kita ya. tuh kesepian, kita tuh sebagai masyarakat urban gitu ya, atau apalagi udah dewasa ya. Kadang mungkin ada yang sibuk kerja, ada yang fokusnya apa, kita kadang kesepian, kita ngerti gitu ya. Itu tuh kayak tempting banget untuk ada orang yang ngasih lo perhatian, tapi hati-hati. Poinnya adalah kita harus tahu value kita. Basik. Tapi Asik. Tapi kalau ngomongin value, bukan ngomongin value. Pokoknya kita harus berhati-hati dengan apapun yang terjadi. Tapi ada yang lagi rame juga nih di Indonesia. Masih dengan berita kemarin ya? Masih berhubungan dengan BGN. Kita lanjut ke berita berikutnya. Ini ngomongin Setelah kemarin soal diganti kepalanya. Yes, ternyata Kejagung itu menggeledah kantor BGN. Wow. Jadi Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta, namun belum dijelaskan penggeledahan dilakukan terkait kasus apa. Jadi kalau katanya PLH Kapus Penkum Kejagung, Bapak Muhammad Jeffrey kepada wartawan kemarin. Nah Jeffrey tuh. Saya, bukan saya ya. Beda, Jeffrey yang beda. Jadi penyidik Hari ini? Pitsus, Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, itu katanya penyidik Pitsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN. Sebelumnya diberitakan kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengevaluasi pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, Lodewijk Paulus, dan juga Sony Sanjaya yang dicopot dari jabatannya. Pengumuman pencopotan ini disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, didampingi oleh Seskap Teddy Indrawijaya dan Kabakom M. Kodari di Istana Presiden. Pras menyampaikan keputusan ini diambil oleh Bapak Prabowo setelah melakukan monitoring hingga akhirnya evaluasi kinerja para pimpinan BGN. Jadi pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan BGN. Pertama adalah Saudara Dadan Hidayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kedua Saudara Lodewijk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan BGN, kata Pras saat konferensi pers. Pras menyebut saat ini Kepala BGN dipimpin oleh Nanik Sdeyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, mengangkat Saudari Nanik Sdeyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan selain Nanik yang tadi aku udah sempat mention, Agustina Arumsari dan juga Maijen Tni Tronggono juga ditunjuk sebagai wakil BGN yang baru. Jadi dari Kejagung, nah kalau soal penggeledahannya, jadi Kejagung menggeledah kantor BGN di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, dan pengamanan TNI disiagakan di sekitar gedung. Pantauan Detikcom di kantor BGN Jakarta Pusat pada hari Rabu, which is hari ini, tadi jam 9.40,
Suasana di dalam kantor BGN tampak lenggang, namun di luar gedung tampak beberapa pengamanan dari unsur TNI hingga petugas keamanan gedung lainnya yang sudah berjaga. Dan juga kelihatan tampak beberapa mobil yang terparkir di dalam area gedung dan pagar luar juga tampak tertutup. Beberapa karyawan pun tidak diperbolehkan untuk naik ke lantai atas gedung BGN. Diketahui, sebelum penggeledahan kantor BGN hari ini, Dadan Hindayana dicopot sebagai kepala BGN pada hari Selasa kemarin dan keputusannya diumumkan yang tadi aku udah mention oleh Mensesnek. Ya kan, itu tadi udah sempat di-mention juga tuh. Dan oh ya, ini sekedar informasi kalau Bapak Dadan Hindayana itu dilantik oleh Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo saat masih menjabat di masa terakhir kabinetnya. Dan ia dipercaya oleh Bapak Jokowi sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu badan yang bakal mengurus program makan bergizi gratis dari Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka. Makanya sebenarnya masih ditunggu ya. Kira-kira sebenarnya ini terkait apa, kasusnya apa, yang pasti sudah mulai ada penggeledahan di kantor BGN. Apakah yang nanti kira-kira akan ditemukan oleh Kejagung? Kita tunggu informasi lanjutannya ya. Yes. Dan Detikers selanjutannya juga nanti kita bakalan kedatangan seorang tamu spesial. Mungkin yang udah lihat digital poster, e-poster kita udah pada tahu lah ya. Kalau kita bakalan ketemu barengan sama co-founder dan juga direktur dari Yayasan Sahabat Pedalaman yang membangun 11 jembatan di pelosok negeri. Kira-kira 11 jembatan. luar biasa banget ini dedikasinya ya. Kita akan bertemu dengan sosok luar biasa satu ini sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selamat datang kembali di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Wah, kalau udah tahu formasi kami duduknya begini Detikers ya, artinya akan ada kedatangan teman yang lain, alias ada seorang tamu yang hadir di sini. Dan Detikers kali ini kita seperti yang tadi sudah di-spill ya, kita akan bertemu dengan seorang sosok yang gila, ini kisah hidupnya ya, membangun 11 jembatan di pelosok negeri. Benar-benar sebuah dedikasi ya Jeff ya. Sangat inspiratif kalau misalnya kita lihat. Soalnya kalau misalnya kita lihat, kan kita langsung kepoin kemarin. Pas lagi kita mau interview, kita langsung ngecek Instagramnya. Pasti nomor satu ya, nomor first thing satu. first. Ya kita pengen tahu kegiatannya. Sebenarnya yang kita penasaran, selain sosoknya, kalau misalnya dari gue sendiri, gue lebih penasaran sebenarnya sama apa yang dikerjakan. Karena ternyata sosok yang mau kita interview ini punya satu akun Instagram yang namanya adalah Sahabat Pedalaman. Kalau kamu mau kepoin silakan Detikers. Bisa langsung buka Instagram namanya adalah Sahabat Pedalaman. Which di situ ternyata dia tuh banyak membantu. Dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, ke pedalaman, beneran sesuai namanya. Dia membantu teman-teman kita yang mungkin kekurangan akses ya. Kekurangan akses, kesulitan akses untuk memberikan dana bantuan. Nah itu dia, jadi bukan cuma infrastruktur doang ya yang mungkin gongnya banget, karena itu kan kelihatannya let's say kalau jembatan gitu bisa langsung terasa manfaatnya untuk orang-orang yang lewat gitu. Tapi juga ke hal-hal lainnya, sama kayak gue percaya banget sih edukasi itu penting banget sih Jeff ya. Karena itu bisa mengeluarkan orang dari misalnya lingkaran kemiskinan lah. Pokoknya dengan lo mengetahui banyak hal, hidup lo akan berubah sesimpel itu deh. Nah itu kan harus ada yang ngajarin, harus ada gurunya, harus ada yang transfer ilmunya. Harus ada orang yang mau berdedikasi untuk membantu teman-teman kita yang kesulitan itu. Setuju banget. Dan itu seperti yang dilakukan oleh Mas Wafik Zuhair yang kini sudah ada di studio. Selamat pagi Mas Wafik. Selamat pagi Kak Jepri, Kak Indi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak, sehat. Thank you for coming loh ya. Udah datang ke studio Detik Pagi yang mana dari obrolan kita insya Allah nanti akan menginspirasi untuk siapapun yang nonton. Betul. Amin, amin, amin. Langsung kita tanya pertanyaan pertama, ini adalah salah satu pertanyaan sebenarnya gue penasaran. Selain ada di sini gue memang penasaran sendiri. Kalau misalnya Mas Wafik Zuhair sendiri, Mas Wafik aja panggil Mas saya Wafik ya. aja, Mas Wafik, boleh. boleh gak sih diceritain sedikit perjalanannya gimana akhirnya bisa aktif membentuk sebuah komunitas, bukan komunitas ya, sebuah kegiatan, ibaratnya kegiatan bernama Sahabat Pedalaman ini. Apakah ini dari project, kan ada yang memulai ini dari project kampus kah, ada atau sama teman-teman kah, mungkin boleh diceritain sedikit atau mungkin kali, Mas. apa yang menggerakkan dari lubuk hati yang terdalam nih di awal mulanya banget Mas Wafik? Oke, sebenarnya panjang Kak ceritanya, cuman kita Singkat kali ya. Ya kalau mau panjang boleh ya. Boleh aja sih. Mungkin hari ini jadinya satu pertanyaan aja. Sampai closing. Jadi kalau aku kan aslinya memang Jawa Kak, Jawa. Tapi aku tuh dapat kesempatan buat kuliah di Sumbawa Kak, Nusa Tenggara Barat ya. Di waktu itu Sumbawa tuh masih daerah 3T lah, terdepan, tertinggal dan terluar di Indonesia gitu kan. Sekarang udah lumayan turisti ya? Ya sekarang sudah 3TE namanya terentaskan, jadi udah tidak 3T lagi. Tapi bisa jadi 3T lagi kalau ya ada indikator lah, banyak lah gitu ya. Nah aku kuliah di sana 4 tahun, nah di sana
kan aku ngerasa beda banget Kak. Kalau di Jawa kan kita serba enak ya. Apa-apa kita mau ke Akses sekolah. gampang. Akses mudah. Ya dulu aku naik angkot gitu kan. Ya angkot pun mungkin kalau di sini udah ada Transjakarta gitu ya. segala Apalagi di macam. sini ya. Apalagi di situ. Tapi pas aku kesana ngerasanya tuh kayak kok beda banget ya gitu. Sulit lah, serba sulit gitu. Kayak ya dari segi apa ya fasilitas infrastruktur itu kan beda banget Kak gitu. Jadi makanya aku mikir kayaknya harus ada yang diperbaiki nih di sini gitu kan. Makanya setelah lulus awalnya aku sebenarnya kerja dulu Kak di NGO lain awalnya. Tapi di tahun kedua tuh diajak sama teman untuk mau nggak kita bangunlah yayasan namanya Sahabat Pedalaman. Jadi memang fokusnya untuk masyarakat pelosok gitu Kak gitu. Awalnya sih diajak, makanya aku kan co-founder kan sebenarnya gitu. Tapi di tengah jalan temen yang ngajak aku ini akhirnya dia pindah, makanya aku jadi naiklah dari direktur gitu. Seperti itu cerita Awalnya singkatnya. dari co-founder. Iya. Dan awalnya lagi ada mungkin foundernya. karena ngalamin sendiri ya tentang gimana hidupnya di daerah yang mungkin aksesnya tidak sebagus di Pulau Jawa Yes, gitu. betul. Tapi kalau boleh tahu dulu kuliah apa Mas emang sampai ngambil ke Sumbawa? Dulu aku Kampus apa di sana? jurusannya psikologi. Ada namanya kampus Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi memang kampus swasta sih sebenarnya, belum negeri, dan dia tuh bikin beasiswa untuk orang-orang yang di luar Sumbawa itu gratis bisa kuliah di sana. Dibiayai pendidikan, dibiayai uang saku dan lain sebagainya. Itu Dan mungkin harapannya seperti tadi ya bisa mengembangkan Sumbawanya juga ya. betul banget. Dan akhirnya luar beneran biasa. terjadilah Sahabat Pedalaman yang membantu teman-teman juga. Tapi ada nggak sih Mas mungkin dari sekian proses kalau kita lihat di Instagram kan Sahabat Pedalaman ini banyak banget sebenarnya proyek-proyek yang sudah dilakukan ya, betul. membantu ke sana ke sini, ke sana kemari. Tapi aku penasaran, ada nggak sih satu pengalaman yang paling membekas untuk Kak Wafik sendiri gitu, ketika kemana dan waktu itu proyeknya yang mana? Apa? Oke. Jadi aku pernah di satu jembatan yang aku bangun Kak, itu tepatnya di Kabupaten Musirawas Utara. Itu ada satu desa pelosok ya, namanya Desa Batu Tulis gitu. Untuk Ini kesana di tuh Sumbawa nih? di Sumatera, Oh, Sumatera Selatan. Ini udah berjalan Musi, Sahabat berarti Pedalamannya. dekat-dekat Palembang tuh. Lumayan jauh sih 7 jam. Oh. 7 jaman lah perjalanan. Pas di sana terus aku tuh ini pas sudah dibangun ya jembatannya gitu ya. Terus pas aku sudah beres, sudah selesai jembatannya, aku kan iseng-iseng Kak jalan di jembatan gitu kan. Tiba-tiba tuh ada bapak-bapak udah sepuh lah, udah tua gitu ya. Dia datang, kemudian dia kayak meluk aku gitu Kak. Terus dia bilang, makasih banyak ya Mas, karena jembatan ini saya jadi nggak perlu lagi untuk Muter. ke musola itu lewat sungai. Oh, Karena dia bahkan biasanya nyebrangin sungai langsung iya, gitu ya. iya, Sulit karena kan dia emang beneran belum ada jembatan kan. Jadi dia tuh lewat kan sungai misalnya nih. Jadi turun dulu ke sungai terus ke atas. Ya ampun. Kalau kita kan mungkin ya oke lah kita masih muda kuat, tapi kan beliau dengan kondisi yang sepuh itu kayak aduh liatnya kasihan Kak gitu. Sungai kan jalannya. pasti ada arusnya juga. Benar. Betul. Ini juga sama kayak cerita-cerita ini loh Mas, yang anak harus berangkat ke sekolah tapi nyebrangin sungai, terus kalau lagi hujan terus mereka ke bawah arus. Aduh itu nggak sanggup Itu deh. nggak sanggup Itu yang banget. kita Hadapi temui ya. di sana Kak, kayak gitu. Oke. Jadi aku kayak wow banget lah. Oke, dari situ akhirnya mungkin tergerak untuk Mas Wafik sendiri ngelihat bahwa ada orang yang merasakan langsung manfaatnya Betul. dan menyadari bahwa kayaknya ada lagi nih bapak-bapak yang seperti ini di tempat-tempat lain gitu Betul, ya. betul, Kak. Dari situ apakah Mas Wafik kayak ibaratnya bergerilya sendiri nyari tempat yang emang butuh bantuan banget, atau mungkin dari situ banyak orang yang lapor, atau mungkin dari tim Yayasan Sahabat Pedalaman sendiri yang mungkin akhirnya nyari itu juga. Melakukan riset dan segala macam pasti ya. Jadi kalau kita kan punya namanya relawan Kak, atau kita sebutnya lokal hero ya. Jadi orang-orang yang punya empati tinggi lah di lingkungannya. Kadang-kadang mereka ada juga yang jadi ustadz atau jadi tokoh masyarakat di sana gitu. Jadi kita dapat informasi itu dari sana, dari orang-orang itu gitu ya. Ya. Misalkan, oh ada nih yang tadi yang Kakak ceritakan ya, yang anak-anak Sekolah. menyeberangi ke sekolah tuh lewat sungai gitu Kak. Awalnya kan aku, ini beneran nggak sih gitu kan. Ternyata memang pas aku ke sana tuh beneran kayak gitu kondisinya. Orang bener-bener Jadi sedih jalan banget. kayak gitu Iya. ya, sampai untuk Betul. bisa sekolah aja harus prosesnya sesulit itu Betul, ya. betul banget. Oke, berarti jembatan pertama itu adalah tadi jembatan yang dibangun di Musirawas Utara. Iya. Itu betul. adalah proyek pertama ya, ibaratnya Proyek ya. pertama, betul. Tapi aku penasaran banget, kan akhirnya terjadi tuh 11 jembatan lainnya. Ya. Apa sih proses perjuangannya dari awal sampai akhirnya bisa ada di 11 ini? Maksudnya apa yang paling sulit, tantangan terbesar ketika mau membangun jembatan ini tuh apa sebenarnya Mas? Selain mungkin yang paling PR adalah uang dulu ya Mas, ya Iya, kan pasti. itu infrastruktur Betul, banget betul, ya. Pasti, betul. Jadi kita tuh bangun jembatan pertama itu waktunya hampir 1,5 tahun. Karena kan
awalnya sebenarnya program kita tuh nggak ada jembatan Kak. Jadi kayak kita bantuin orang-orang buat ke rumah sakit gitu ya. Kan kalau di pelosok kan ya BPJS gratis, tapi kan untuk ke sana itu kan PR banget kan. Sementara kalau orang-orang yang sakitnya kayak kanker, kayak yang kalau di Sumatera tuh ada namanya facial cleft Kak. Jadi kayak sumbing tapi dia lebih advance lagi gitu. Kayak lebih ini sedih banget lah gitu. Awalnya kayak gitu. Akhirnya pas ada tadi ya laporan dari lokal hero kita, ini nih ada yang membutuhkan di sana anak-anaknya harus menyeberangi sungai buat ke sekolah gitu kan. Akhirnya kita coba angkat galang dana gitu Kak. Nah 1,5 tahun itu kita bener-bener nggak dapat apa-apa Kak. Maksudnya kan kalau jembatan itu kan nggak bisa kita bangun setengah atau seperempat kan. Kayak harus langsung full uangnya ada baru bisa terjadi gitu kan. Kita nggak berani juga baru kumpul misalkan setengahnya kita coba bangun fondasinya, nggak berani juga kan, khawatirnya kalau ujung-ujungnya rusak juga kalau nggak rusak atau bahkan nggak dilanjutin gitu kan. Jadi kita coba kumpulin dulu. Nah 1,5 tahun tuh sebenarnya agak udah hopeless gitu Kak. Aduh ini gimana lagi ya gitu kan caranya, karena kan kita kan kalau bisa aku bilang sih lembaga yang underprivileged gitu Kak. Karena kan emang benar-benar kita mulai dari nol dan ya niatnya cuma niat pengen bantu aja gitu. Bukan kita ada yang menaungi misalnya dari perusahaan atau dari apa tuh nggak ada gitu kan. Akhirnya pas di akhir-akhir itu kita mau kayaknya udahan lah gitu. Kayaknya nggak usah lah, kayaknya emang jembatan bukan tugas kita gitu kan. Akhirnya aku dapat kesempatan untuk waktu itu wawancara Kak di sebuah stasiun televisi gitu. Setelah selesai dari sana ya udah kan kita nggak harap apa-apa lagi gitu kan. Ya udah akhirnya aku ditelepon Kak sama ibu-ibu gitu kan. Ya ampun. Itu agak random sih sebenarnya gitu. Gayung bersambut banget. Aku habis futsal Kak itu sebenarnya. Ibu-ibu kayak mana yang akhirnya mau membantu ini? Akhirnya aku ditelepon kan, diceritain, Mas bener nggak sih tadi saya lihat di TV gitu kan. Ibu-ibu kan kok ada yang ngeliat TV gitu ya. Tapi kan mungkin old money atau apa kan kita nggak tahu ya. Justru ibu-ibu kerjanya melihat TV Mas. Oh gitu ya. yang udah financial freedom gitu ya, ibu rumah tangga yang udah padahal nggak ada kerjaan gitu ya. Akhirnya ditelepon, Mas tadi aku lihat di TV, boleh nggak diceritain kondisinya gimana gitu kan. Akhirnya aku ceritain, ya Bu di sana memang kondisinya gini-gini. Kebetulan kan aku udah pernah ke sana, jadi aku bisa lebih jelas lah menjelaskan. Bisa detail lah ya. Bisa detail. Akhirnya oh ya udah Mas, ini ada sedikit dari saya gitu. Ditutuplah teleponnya gitu kan. Aku oh ya udah alhamdulillah Bu, terima kasih banyak gitu. Aku nggak expect Kak berapa maksudnya ya berapapun kan kita terima juga ya. Namanya orang bantu kan ya, masa kita tolak gitu kan. Akhirnya setelah kita tunggu nggak langsung itu Kak, itu kayaknya besoknya deh, karena kan nominalnya gede ternyata ya. Ternyata nominalnya 100 juta. Jadi itu kayak untuk melengkapi yang kurang-kurang tadi gitu Kak. Kayak gitu. Guys, ya ampun. Jadi ketika ada orang yang bilang, ini ada nggak gede, maaf itu gede banget bisa menyelesaikan project ini ternyata. Kalau sampai ada yang bilang ke gue, maaf Pak nggak gede 100 kayak ayo liburan. Tapi berarti saat itu langsung 100 langsung dari proyek pertama itu dibayar dikasih 100 juta itu untuk menyelesaikan proyek itu. Betul. Itu langsung bisa jadi ya Mas ya. Sebenarnya kan kita udah galang dana sebelumnya. Jadi kayak tapi masih puluhan gitu kan Kak. Jadi kayak ngumpulin misalkan dari kita kan punya platform sendiri sahabatpedalaman.org, terus nanti kita ada juga di platform kayak Kita Bisa dan teman-temannya lah ya. Jadi pas dikumpulin yaitu untuk melengkapi 100 juta itu, jadi saat udah ada itu jadi bisa dimulai gitu. Ya ampun, makasih sehat-sehat orang baik. Ya mudah-mudahan abis ini juga ada yang nonton nih Detikers, mungkin ada yang ibunya atau mungkin kamunya ya atau siapanya yang mau tergerak juga untuk ngebantu. Sebenarnya berapapun bukan soal nominal ya, tapi emang Kak. bukan soal nominal membantu, tapi keinginan kita untuk membantu orang lain itu yang penting sebenarnya ya. Betul banget. Nah, Mas Wafiq kalau boleh tahu juga nih akhirnya bisa jalan sampai 11 itu prosesnya seperti apa sih? Karena kan mungkin apakah ngelihat kesuksesan dari yang pertama nih, meskipun yang pertama juga kan tadi kayaknya hampir nyerah ya karena ngerasa kayaknya impossible. Nah, itu tuh apa sih yang menggerakkan di yang kedua sampai ke yang 11? Karena ngelihatnya tuh kayaknya apakah dari situ juga timnya akhirnya udah mungkin makin percaya diri, makin banyak juga ternyata orang yang bantu, atau kayak gimana perjalanan? Ditambah kan kalau misalnya kayak gini kan kalau aku dengar dari tadi butuh donatur ya. Pasti itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat sulit untuk meyakinkan donatur tuh. Kayak gitu Mas. Jadi setelah aku berhasil ya Kak satu jembatan itu kan, jadi memang sebisa mungkin gimana caranya supaya jembatan ini banyak orang yang tahu gitu. Karena kan kita sebagai lembaga yang baru ya Kak, kayaknya baru 2 tahun 3 tahun berarti ya. Banyak yang belum kenal lah ya istilahnya gitu. Jadi kita masifkan gitu Kak, ya kita share dimanapun, terus kita bikin video perjalanannya juga sampai bisa terbangun satu jembatan gitu kan. Akhirnya kita coba untuk, karena kita menyadari Kak kalau kita mau gini terus ya pakai donatur yang yang satuan gitu ya, ya mungkin akan terbangun tapi kan
waktunya lama ya Kak ya. Iya. Maksudnya bukan kita meremehkan donatur kecil-kecil ya, tapi kan memang Harus sabar. ada part-part yang ya memang karena ini jembatan ya infrastruktur gitu memang harus nominalnya besar gitu kan. Akhirnya kita dari yang donatur satuan itu kita coba untuk fundraising di CSR perusahaan Kak gitu. Oh, lewat CSR. CSR. Jadi kita coba Datangin perusahaan. kita tawarkan ini kita punya portofolio seperti ini, kita punya lokasi yang mau dibantu seperti ini. Itulah yang kita coba tawarkan dan alhamdulillah berarti 10 itu memang rata-rata sih dari CSR perusahaan gitu Kak. Ada atau dari brand gitu ya. Jadi setelah itu dari 2 sampai ke 11-nya ini Iya. berarti Metodenya mencari lain ya? metode Metodenya lain. berbeda. Betul. Dari yang tadinya menggalang dana akhirnya mencari bantuan dari CSR atau perusahaan-perusahaan yang mau membantu ya untuk program betul, mereka Kak. juga. Dan itu dalam kurun waktu berapa lama Mas Wafik gitu ya? Mungkin kalau yang kedua sampai ke yang 11 ya, ketika memang konsepnya udah kita galang dananya langsung kejar bola, jemput bola ke CSR investor itu. lah ibaratnya ya. Berarti kalau dihitung dari 2022 ya Kak, 2022, 23, 24, 25, 4 tahunan Kak. 4 tahun ya. 4 tahun. Ada nggak proyek yang sampai sekarang mungkin masih dalam pengerjaan atau mungkin udah ada beberapa list lagi yang akan dikejar nih ya, karena mungkin sudah banyak yang ngantri juga nih daerah-daerah lainnya yang kelihatannya cocok untuk dibantu. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang sudah jadi itu 10 sih Kak. Jadi 11 itu memang lagi proses dan ke-12 itu juga lagi proses, tapi memang yang 11 ini memang udah hampir selesai gitu ya. Nah yang 11 ini di Aceh Kak. Jadi kan Aceh kan setelah bencana walaupun sudah berlalu 6 bulan itu ternyata masih banyak banget yang butuh di sana gitu. Saya kemarin habis ke sana tuh kayak sedih banget Kak. Jadi kayak ya masih kayak jembatan ini kan juga jembatan yang kami bangun itu satu-satunya jalan Kak untuk petani itu ngambil ke sawah gitu untuk akses ekonomi gitu. Jadi ketika itu nggak ada mereka mati semua. Dan mereka tuh masyarakatnya sampai bilang nggak usah lah kalian kesini bawa sembako gitu, cukup benerin ada jembatan kami gitu, nanti kami yang mandiri, nanti kami yang bisa untuk bangkit sendirilah kayak gitu. Mereka sampai bilang kayak gitu. Ibaratnya kayak bukan dikasih ikan tapi diajarin mancing gitu. Betul ya. banget, Jadi betul. soalnya kalau dikasih konsumsi atau sembako doang ya itu 3 hari 2 hari juga habis. Tapi kan, yang mereka butuh adalah sustainability-nya kan. Betul, aksesnya itu ya. Yes. Nah terus Mas nih mungkin yang akan jadi pelajaran buat kita bersama juga, selain nanti mungkin ada detikers yang tertarik untuk mungkin bisa berkontribusi atau berpartisipasi juga lewat Yayasan Sahabat Pedalaman. Tadi aku ngutip dari Mas Wafik gitu ya. Mas Wafik kan bilang ada yang namanya local heroes yang kayaknya punya orang-orang ini tuh adalah orang-orang yang punya empati yang luar biasa. Nah aku juga nge-note sih dari apa yang Mas Wafik bilang bahwa untuk membantuin orang kita tuh nggak perlu jadi kaya raya dulu ya Mas ya. Betul Cukup banget. jadi mau dulu aja. Nah mungkin kalau misalnya kita pengen kayak gitu bisa kemana dan bisa gimana sih Mas, terutama kalau pengen bareng sama Yayasan Sahabat Pedalaman. Oke, jadi itu yang aku sadari juga Kak ya. Sejak aku bangun Sahabat Pedalaman tuh mikirnya aku kan bukan orang kaya gitu ya Kak ya. Kita bukan orang kaya, bukan anak orang yang punya duit banyak gitu ya. Tapi ternyata dengan kita tidak punya apa-apa tuh bukan berarti halangan gitu ya untuk kita bisa membantu orang gitu. Dan ya kalau sekarang kalau Sahabat Pedalaman memang kita mimpinya adalah mewujudkan akses yang setara Kak di wilayah pelosok ya. Jadi kita memang program-programnya itu memang di wilayah pelosok semua gitu. Dan kita nggak terbatas pada infrastruktur ya. Kita ada lingkungan, ada pendidikan, ada kesehatan gitu. Karena kalau ngomongin pedalaman kan juga macam-macam Kak gitu. Indonesia kan dengan 17.000 pulau yang luas, ya ada pedalaman yang dekat dengan laut, ada yang dekat dengan hutan gitu kan. Dan mungkin kebutuhan jembatan ya banyaknya di daerah-daerah yang memang banyak sungai gitu kan, kayak di Sumatera gitu ya. Terutama di Sumatera atau di NTT di sebagian daerahnya ada gitu. Jadi kalau ingin berkontribusi, sebenarnya aku juga nominal berapapun Diterima. Nggak masalah gitu ya. Kita kan namanya kontribusi, niat kan yang tahu juga Allah ya, pahala gitu kan. Itu kan ada yang ngatur lah. Jadi ketika kita punya niat baik melalui Sahabat Pedalaman, insya Allah bisa lewat websitenya atau di media sosialnya juga bisa Kak berkontribusi lewat sana gitu. Dan ini mungkin tadi kan kedengaran juga bahwa yang selain infrastruktur gitu ya, yang mungkin membutuhkan materi, apakah mungkin tadi yang kalau pengen nyumbangin tenaga semacam bisa jadi guru untuk edukasi atau pendidikan gitu ya, itu ada kayak volunteer lah. Volunteernya bisa dari lokasi mana aja atau harus ada domisili tertentu Mas? Jadi kalau kita tuh sebenarnya itu yang masih kita godok Kak. Jadi banyak banget yang ngechat pengen kontribusi gitu ya, tapi
untuk membuat program itu kan juga menurut saya perlu perencanaan yang matang gitu kan. Ya nggak bisa sembarangan Betul. dibikin ujuk-ujuk membantu tapi nggak tahu targetnya betul, ya nggak. betul. Takutnya kalau nggak efektif juga sebenarnya Iya. jadi sayang Betul. dengan pendanaan yang ada ya. Betul. Tapi kita harapannya sih ke depan bisa membuat itu ya, kegiatan volunteering yang, karena kalau ngelihat anak-anak di sana kan juga sebenarnya mereka pinter-pinter gitu. Cuman ya itu mereka belum mendapatkan akses yang sama, yang setara gitu kan, kayak gitu sih. Kak. Cuma kita perlu kasih kolamnya aja. Mudah-mudahan semua anak Indonesia bisa sama rata ya, karena mungkin selama ini yang lebih maju adalah orang-orang yang lebih terpapar gitu ya, akses-aksesnya mudah gitu ya, dari itu akses pendidikan lah, infrastruktur dan lain-lain. Terakhir dari Kak Wafik, Kak, mungkin ada yang pengen dicapai nggak targetnya barengan sama sahabat pedalaman ke depan gitu, terutama mungkin juga ini boleh dong ada sedikit encouragement untuk The Tickers nih sebagai generasi muda yang mungkin ingin menciptakan dampak sosial juga seperti apa yang Kak Wafik udah lakukan duluan. Ini dibentuk dari tahun berapa ya Mas ya? Kita aktif tuh 2021. Oh dari 2021. Bahkan setelah pandemi ya. Setelah pandemi betul. Masih ada bekas-bekasnya lah pandemi. Masih terbatas tuh ruang gerak ya. Iya, sangat terbatas banget. Tapi kalau di pedalaman ternyata tidak. Tetap berjalan kehidupan. Mereka sudah terbatas Apalagi yang mau dibatasi ya. Mereka kayak udah terbatas udah dari sebelum Covid justru ya. Mereka lebih takut besok makan apa sih dibanding kena Covid. Karena itu akses jalan segala macam. Betul. Iya. Gimana Mas, jadi apa yang mau disampaikan untuk anak-anak muda supaya bisa menciptakan dampak sosial juga? Oke. Buat anak-anak muda ini mungkin nasihat buat aku juga ya, sama buat anak-anak di sana. Ya kalau kita lihat Indonesia hari ini tuh kayaknya diisi oleh berita-berita yang kurang menyenangkan gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu tuh banyak harapan, banyak optimisme yang harusnya kita yakini ya. Karena kan semuanya kan berawal dari bagaimana kita menyikapi itu ya. Ada yang menyikapi dengan ya udahlah aku malas ngapa-ngapain, tapi ada juga yang ini kayaknya masalah nih yang harus diselesaikan. Masalah nih yang bisa jadi peluang gitu kan. Dan aku selalu melihat masyarakat itu bukan apa ya, bukan masalah yang apa ya, yang istilahnya kita kayak melihat mereka masalah gitu, tapi sebenarnya banyak kok, kayak kalau kita lihat di pedalaman ya, apa sih nilai-nilai yang ada di sana, gotong royong Kak. Masyarakat di pedalaman tuh gotong royongnya luar biasa gitu. Bahkan setiap jembatan yang kami bangun itu kami selalu mewajibkan masyarakat gotong royong gitu. Kalau mereka nggak mau, kita pindah. Iya, soalnya Gitu. supaya ada sense of belongingnya juga ya, Betul, supaya nanti ke betul. depannya udah dibangun, mereka saling menjaga juga. Dan mereka bisa betul banget. mencintai tempat itu juga, area Betul. itu yang sudah kita bangun bersama ya. Ya. Karena kan at the end of the day ya mereka yang akan Menikmati. pakai kan gitu. Kita mungkin ya ngasih sekali aja gitu. Kita nggak mungkin setiap bulan ada maintenance dari kita kan, nggak mungkin juga gitu. Jadi gotong royong itu yang sekarang kan udah mulai pudar ya Kak ya. Jadi ya harapannya value gotong royong ini tuh bisa kita jaga terutama buat anak-anak muda ya, yang mungkin kalau sekarang banyak dari anak muda yang masih individualis gitu. Padahal dengan gotong royong tuh hal yang berat, hal yang kayaknya mustahil dikerjakan itu bisa untuk kita selesaikan bareng-bareng kayak gitu sih Kak. Bersama kita bisa. Emang ternyata memang harus, kalau katanya Mas Wafik, kalau semua yang bisa dikonklude, poinnya adalah kita harus memilih ngelihat kondisi saat ini, kita menjadi pemuda yang apatis atau justru mau ikut turut berkontribusi untuk menyelesaikan masalah bareng-bareng ya. Betul banget. Baiklah kalau gitu Mas Wafik, terima kasih banget udah Thank datang you. sekali lagi selaku co-founder dan juga direktur dari Yayasan Sahabat Pedalaman. Seru banget ngelihat Sahabat Pedalaman nih, kalau lo buka Instagramnya jadi gua rasa banyak kegiatan-kegiatan lo yang pengen bisa ikut. kita lakukan. Dilihat dari tayangan video tadi juga nggak kalah menarik juga ya. So I think The Tickers itu tadi obrolan kita barengan sama Mas Wafik ya. Salam buat semua teman-teman Yayasan Sahabat Pedalaman ya Mas ya. Semoga semangat terus. Kak Jeffrey, Kak Indi. Dan semoga semakin banyak yang bantu juga dan bikin kita semakin aware juga bahwa kita tuh selalu bisa bantu dalam apapun porsi yang kita bisa ya. Even Mau dari hal kecil ya. iya, mau dari materi yang mungkin nggak harus banyak nggak apa-apa, atau mungkin dari pikiran dan tenaga dan apa yang bisa kita kasih langsung. Yang penting kita mau dulu aja membantu sebenarnya. Setuju ya. Jadi kalau gitu terima kasih sekali lagi juga buat Jeffrey, terima kasih juga buat semua tim yang sudah bertugas ya. Dan kita akan pamit sekarang, tapi Mas Wafik kita punya tagline ya. Kalau kita bilang detik pagi jawabnya Jangan tidur lagi, harus teriak Mas. Harus teriak ya. Jangan teriak banget. Nanti dia kayak orasi. pakai gerakan tapi gerakannya bebas aja. Gerakannya bebas, oke. Jadi Jangan kalau tidur lagi. Betul ya. Kalau gitu kita sudahi perjumpaan hari ini The Tickers. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kami di Instagram, X dan juga TikTok di @detik
@detikcom. @detikcom. Maklum Infal udah lama nggak lupa namanya apa. Dan kita juga punya Instagram Detik Pagi di @detikpagi_. Jangan lupa di follow dan saksikan selalu Detik Pagi dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 ya. Kalau gitu kami bertiga pamit, saksikan selalu Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Bye-bye.